Benar sekali, gelang itu harus berisi nama Anda, persentase integrasi saat ini, elemen atau beberapa elemen, peringkat afinitas, nama garis keturunan, tingkatan dan pangkat, dan terakhir kemampuan yang Anda buka sesuai urutannya. Dia melihat gelangnya dan berkata, Anda punya waktu 5 menit, Anda boleh mulai. Bahkan lebih baik, Felix tersenyum ramah sambil mengisi profilnya dengan informasi yang disebutkan. Dia senang bahwa Gurs memberi mereka kebebasan untuk menulis rincian mereka sendiri alih-alih memaksa mereka untuk dipindai melalui gelangnya. Jika dia melakukannya, Felix akan dipaksa untuk tidak mematuhi perintah demi melindungi fakta bahwa dia memiliki peringkat afinitas 100%. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa Felix punya cara untuk meningkatkan afinitasnya atau pemindaian ratu salah. Jelaslah mana yang lebih dapat dipercaya. Agar tidak menempatkan dirinya dalam posisi itu, Felix berencana untuk menolak semua upaya pemindaian yang ditujukan kepadanya. Selama dia tidak memberikan izin kepada ratu, tidak seorang pun dapat memindainya dan mengetahui informasi pribadinya. Sejujurnya, Gurs meminta mereka membuat profil mereka sendiri karena ia tahu bahwa menampilkan hasil secara publik hanya akan membuat anggota tim saling membandingkan. Dia tidak menginginkan hal itu karena dia tidak punya rencana untuk membuat beberapa anggota merasa buruk tentang diri mereka sendiri sementara beberapa merasa lebih unggul. Itu akan bertentangan dengan tujuan menyatukan tim. Malah, itu akan memperburuk keadaan. Tidak apa-apa untuk mengetahui kemampuan satu sama lain, tetapi mengetahui persentase integrasi dan peringkat afinitas. Itu seharusnya menjadi rahasia pribadi. Setelah beberapa saat, Felix selesai menuliskan semuanya. Ia segera membuat hologramnya hanya terlihat oleh Gurs, menunjukkan kepadanya apa yang perlu diketahuinya dan menyembunyikan apa yang tidak perlu diketahuinya. Bahkan ketika dia mengecilkan 70% dari apa yang dia tunjukkan, Gurs masih terkejut dengan apa yang dia baca, terutama nama-nama kemampuannya. Apa-apaan ini? Serunya keras-keras, membuat semua orang menatapnya aneh. Tak peduli dengan penampilan mereka, Gurs berlari ke arah Felix dan mengarahkan jarinya yang gemetar ke nama-nama kemampuan yang ditunjukkan, Advanced Poison Resistance Asterisk, Super Strength, Poison Bomb, dan terakhir, Poison Pillars Asterisk. Ketika pertama kali melihat kemampuan Felix secara langsung di stadion, dia percaya seperti orang lain, bahwa bom racun hanyalah bom lumpuh asterisk, sementara pilar racun adalah satu-satunya kemampuan yang dapat membuat orang lain tertidur atau semacamnya. Namun, setelah membaca kata racun di sana, dia tahu bahwa dia sudah kehabisan gas sama seperti orang lain. Apakah kemampuanmu memungkinkanmu untuk mengganti bujukan? Dia tergagap saat bertanya. Ganti bujukan, gumam Amelia tak percaya. Apa itu? Walton menggaruk jenggot merahnya sambil bertanya. Hehe, Kak Felix bisa menggunakan 5 racun sebagai daya tariknya. Olivia membual sambil membusungkan dadanya karena bangga. Mendengar itu, Felix hanya mengangkat bahu sambil menunjuk ke arah Olivia, yang menyiratkan bahwa Olivia telah menyimpulkannya dengan sempurna. Apa-apaan ini? Berarti dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya di turnamen. Terkejut dan agak takut, Walton berseru sambil menatap Felix dengan mata terbelalak. Lena dan Amelia menduga demikian saat mereka mendengar Olivia. Pada titik ini, mereka benar-benar tidak tahu harus merasa apa. Felix terus membesar di mata mereka, tidak berhenti sedetik pun untuk melihat ke bawah. Jelas bahwa dia tidak mengakui keberadaan mereka di tim dan mereka berharap dalam 2 bulan itu untuk mengubahnya. Akan tetapi, semakin banyak mereka mengenalnya, semakin kecil keyakinan mereka terhadap peluang mereka untuk mencapainya. Ding, ding, ding. Tepat saat George ingin meminta Felix untuk menunjukkan 5 bujukan yang dimilikinya, ia diganggu oleh suara bel yang keras dan mengganggu. Kirimkan profil kalian ke emailku. Kita akan bicarakan ini nanti malam saat Adam sudah berkumpul lagi dengan kita. Gurs kembali menguasai ketenangannya sambil menunjuk ke area pemukiman, seluruh lapangan akan segera dipenuhi oleh para junior. Dan kita tidak berencana untuk berlatih dengan mereka. Ia mengusulkan sambil pergi, jika kalian ingin tinggal dan menonton mereka berlatih, silakan saja. Ingat saja aturan keduaku. Ia berbalik sambil menatap mereka dengan tajam, tidak masalah. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar pergi, Felix melambaikan hologram itu dan berjalan ke arah yang sama sekali berbeda dari kawasan pemukiman. Dia berencana untuk menjelajahi kamp tersebut hingga area permukiman kosong dari para junior. Dari ukuran kamp yang sangat besar, masih banyak bangunan yang belum terlihat.
Felix, tunggu aku. Olivia mengejarnya sambil melambaikan tangannya di udara. Sarah segera mengikutinya juga. Seluruh anggota tim utama pergi ke arah mereka masing-masing, meninggalkan Amelia, Walton, dan Lena menatap punggung Felix, tanpa tahu sama sekali bagaimana cara mendekatinya. Retak, benturan, benturan. Di dalam sebuah kamar hotel yang indah, seorang pria tua berjanggut putih sedang mengacak-acak seluruh kamar tidur, menghancurkan apapun yang ada di depannya. Bagaimana mungkin kau bisa dihabisi oleh satu orang sialan? Bagaimana bisa kamu? Sang tetua yang murka itu terus berteriak dengan pipi memerah sambil melemparkan gelas-gelas kosong ke dinding, tidak peduli bagaimana penampilannya di mata tetua lainnya di ruangan itu. Meski begitu, tampaknya beberapa di antara mereka ingin melompat dan mulai melampiaskan magma mendidih di dada mereka. Cukup, tetua Joseph, seorang pria parubaya dengan rambut emas berkilau dan beberapa kerutan di bawah matanya, memukul meja dengan sisi tinjunya, memaksa Joseph untuk sedikit tenang. Sepertinya kita masih meremehkan kekuatan junior itu, kata pria parubaya itu sambil memijat pelipisnya. Siapa yang mengira bahwa satu regu tentara bayaran lengkap yang terdiri dari 12 veteran SWAT yang sudah pensiun masih belum cukup untuk menjadi seorang bloodliner legendaris. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa menyalahkan mereka karena tidak ada yang menyangka bahwa tubuhnya anti peluru. Itu adalah misi yang gagal bahkan sebelum dimulai. Tetua lain menimpali dengan nada putus asa. Merasa patah semangat, Joseph menarik napas dalam-dalam sambil duduk di tempat tidur dengan kepala tertunduk. Ia terus menatap ke lantai sambil teringat saat ia dengan gegabah berjanji kepada Tuan Gama bahwa ia akan membawakan bloodliner legendaris. Inilah alasan utama mengapa dia marah. Dia tahu bahwa Tuan Gama tidak menoleransi kegagalan atau harapan yang hanya akan hancur begitu saja. Joseph takut menghubunginya dan memberinya laporan tentang upaya penculikan yang gagal. Dia mengerti bahwa Tuan Gama tidak dapat menyentuhnya atau mengirim orang-orangnya sendiri untuk melakukannya. Namun, dia dapat meminta orang-orangnya sendiri untuk memberikan hadiah yang sangat besar bagi orang yang tidak dikenalnya dan nasibnya akan hancur. Dia bahkan tidak perlu menggunakan koin supremasi karena ratusan juta dolar lebih dari cukup untuk kepala Joseph. Apa yang akan kita katakan kepada Tuan Gama? Joseph mengangkat kepalanya sambil bertanya, haruskah kita menunda memberitahu dia sampai kita menangkap bajingan itu? Tidak, saya yakin Tuan Gama menerima berita itu lebih awal dari kita. Pria parubaya itu mendesah sambil menambahkan, ditambah lagi, tidak mungkin kita akan menemukan pasukan tentara bayaran lain, yang bersedia menyusup ke kamp yang dijaga ketat itu. Dia melambaikan tangannya, lupakan junior itu untuk saat ini dan fokuslah pada apa yang harus kita katakan untuk menenangkan Tuan Gama. Saya pikir kita, tepat saat Joseph ingin menyarankan solusi, gelang apnya mulai berdering. Merasa malu, dia menelan ludah setelah melihat nama si penelepon. Tuan Gama, itu dia. Semua orang menjadi tenang di ruangan itu setelah Joseph menunjukkan identitas penelepon. F***, ambil saja. Jangan membuatnya menunggu. Pria parubaya itu bergegas menghampirinya. Keok, di mana garis keturunan legendaris yang dijanjikan? Saat panggilan tersambung, suara serak yang dalam bergema di ruangan itu, membuat semua tetua gemetar di tempat mereka. Nada bicaranya datar, tidak ada sedikit pun emosi yang terpancar darinya. Namun, para tetua tetap tegang setelah mendengarnya. Sementara itu, mulut Joseph terbuka, bingung menentukan bagaimana ia harus menanggapi. Tuan Gama bertanya langsung ke intinya tanpa memberinya kesempatan sedikit pun untuk melumasi berita buruk itu. Saya minta maaf Tuan Gama, tapi pasukan yang kami kirim telah dihabisi olehnya 1 jam yang lalu. Pada akhirnya, Joseph memutuskan untuk berterus terang dan memberikan jawaban langsung. Ia tahu bahwa alasan Tuan Gama bertanya meskipun ia tahu apa yang terjadi adalah untuk mendengarnya dari bibirnya. Itulah sebabnya aku benci berurusan dengan penduduk asli yang primitif. Kau masih belum mengerti bahwa hukum planetmu tidak akan melindungimu dari pemenggalan kepala saat kau gagal memenuhi janjimu. Suara berat Tuan Gama terus-menerus membuat para tetua merinding, membuat mereka merasa seolah-olah sedang berbicara dengan malaikat maut itu sendiri. Beruntungnya, Anda masih membutuhkan organisasi saya. Para tetua menghela napas lega setelah mendengar itu. Mereka mengerti bahwa organisasi Gama berusaha sebisa mungkin untuk tetap bersembunyi. Oleh karena itu, mereka tidak mampu menanggung akibatnya sekarang, kecuali mereka punya rencana untuk memberitahu keluarga lain tentang keberadaan mereka.
Adapun mengapa mereka bersembunyi sejak awal. Mereka tidak tahu, sama seperti mereka tidak tahu apa yang dilakukan organisasi terhadap para awakener yang dijual. Kau akan diberi satu kesempatan terakhir untuk membuktikan kemampuanmu. Tuan Gama berhenti sejenak. Sekarang, kapan aku bisa mengharapkan garis keturunan legendarisku? Joseph menoleh kepada lelaki parubaya itu dan melihatnya mengulurkan 3 jari. Dalam 3 bulan, Joseph segera mengklarifikasi setelah mendengar napas berat dari pihak lain. Tidak seorang pun di dunia ini akan menerima penculikan seorang bloodliner dari Kamatos selama pertempuran dunia. Ia memohon, tolong, dalam 3 bulan pertempuran akan berakhir dan para junior yang terpilih akan memiliki jumlah perlindungan terendah. Joseph mengatakannya dengan penuh keyakinan atas ramalannya. Ia memahami bahwa alasan utama negara-negara melindungi anggota tim nasional mereka adalah karena takut mereka dibunuh sebelum memperoleh tempat perwakilan. Akan tetapi, saat mereka mendapatkannya, tidak ada satupun negara yang akan mengincarnya, karena itu berarti merusak peluang planet ini untuk memenangkan permainan planet. Ini adalah kesepahaman taktis antara negara-negara karena jika mereka terus-menerus melakukan pembunuhan sebelum memilih wakil dan juga setelahnya, seluruh planet akan hancur dalam permainan. Tidak seorang pun menginginkan hal itu terjadi karena konsekuensinya terlalu berat untuk ditangani. Jadi, setelah 3 bulan, Felix dan timnya bebas berkeliaran kemanapun mereka mau. Saat itulah Hilton berencana untuk menyerang lagi, tetapi kali ini lebih dahsyat. Tidak seorang pun akan menduga pemogokan ini karena Dewan Dunia tidak mengetahui keberadaan Gamma Organization atau Operasi Hilton. Inilah sebabnya mengapa keluarga Hilton yakin tidak akan ada seorang pun yang mencurigai mereka atas penyergapan sebelumnya. Mereka tahu bahwa pemerintah akan sepenuhnya fokus pada negara-negara yang memiliki hubungan permusuhan dengan mereka. Lagi pula, di mata pemerintah, negara-negara tersebut mendapat keuntungan dari penyergapan tim nasional mereka, sedangkan Hilton tidak. Karena pasukan tentara bayaran itu dibawa oleh Felix seorang diri, tidak seorang pun berkesempatan menginterogasi mereka tentang tujuan misi mereka. Felix membunuh setiap penyerang untuk menghentikan upaya penculikan agar tidak terbongkar ke pemerintah. Jika itu terjadi, pemerintah akan waspada dan mulai menyelidiki orang-orang biasa yang diculik sebelumnya. Saat itu, tidak akan lama lagi petunjuk yang mengungkap Hilton dan organisasi akan muncul. Felix tidak ingin hal itu terjadi, karena ia paham bahwa organisasi tidak akan begitu saja berkemas dan pergi setelah ketahuan, tetapi malah akan muncul ke permukaan sebelum waktunya. Dia tahu bahwa dia belum siap menghadapi kekacauan yang akan muncul setelahnya. Belum lagi, dampak besar yang akan ditimbulkannya pada alur waktu. Dengan demikian, para tetua Hilton percaya bahwa mereka tidak dicurigai oleh siapapun, bahkan Felix. Namun pada kenyataannya, satu-satunya alasan mereka masih hidup adalah karena Felix tidak ingin membalik papan catur sebelum waktunya. Ingatlah bahwa ini adalah kesempatan terakhirmu. Sebelum tetua Joseph dapat menjawab, mulutnya terbuka setelah mendengar Tuan Gama menambahkan, dan kirimkan 5 orang awakener dalam sebulan sebagai kompensasi karena gagal memenuhi janjimu. Tentu saja, tentu saja. Joseph tertawa paksa, kami berencana untuk melakukan. Koko, Kiki, pergi ke kamu. Joseph yang geram berteriak pada gelangnya dengan urat-urat di lehernya berdenyut. Kalau saja Joseph membawa telepon, dia pasti sudah melemparnya dari jendela setelah diperlakukan seperti sampah oleh Tuan Gama, dan terutama setelah mendengar perintah terakhirnya. Menculik 5 orang yang terbangun. Lucu sekali, mereka berjuang keras untuk menculik 6 orang selama 7 bulan terakhir, namun sekarang mereka harus menculik 5 orang dalam sebulan. Belum lagi pasukan tentara bayaran favorit mereka telah musnah. Mereka sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. Jelas, Gama tidak peduli dengan dilema mereka saat ia memberikan perintahnya. Apa sekarang? Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan setelah mendengar pertanyaan tetua Joseph. Mereka hanya terus menatap satu sama lain dengan ekspresi putus asa. Haruskah kita meminta Adam membunuh Felix saat dia tidur? Itu akan menyelesaikan kedua masalah kita sekaligus. Seorang tetua tiba-tiba menawarkan solusi yang mengejutkan. Namun, sebelum para tetua bisa mencerna apa yang dia katakan, sebuah tamparan mendarat di wajah tetua itu yang membuat pipinya memerah dalam sedetik. Aku tantang kamu untuk menyarankan itu lagi. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dengan berbahaya sambil menatap semua orang di ruangan itu. Ada lagi yang punya ide bodoh yang ingin dibagikan kepada kita? Tanyanya, penuh rasa hormat dan agak takut,
para tetua semua menundukkan kepala sambil menjawab, "Tidak, Tetua Agung." "Itulah yang kupikirkan." Pria parubaya itu disebut dengan sebutan itu, usianya pasti sudah 90-an. Namun, dia tampak seperti belum mencapai usia 50-an. Hanya ada satu cara untuk mewujudkannya. Ramuan panjang umur. Tampaknya keenam orang pembangun yang diculik itu telah diperdagangkan dan diuangkan oleh para tetua Hilton. Sebulan dan seminggu berlalu dalam sekejap, karena Felix menghabiskan seluruh waktunya di dalam perkemahan, berlatih formasi pertempuran, sinergi, dan menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari kemampuan lawan mereka. Dia benar-benar benci berada di perkemahan ini, karena makanannya jelek, ruangannya tidak kedap suara sehingga dia bisa mendengar teriakan para junior di lapangan latihan, dan yang paling menyebalkan adalah Adam yang berkeliaran di sekitarnya 24/7 dan berusaha bersikap ramah padanya. Orang itu benar-benar memiliki ingatan seperti ikan mas, karena saat dia berkumpul kembali dengan tim, dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda canggung atau bahkan rasa malu setelah apa yang Felix lakukan kepadanya dan timnya. Dia terus berusaha sekuat tenaga untuk menyatu dengan tim utama hingga semua orang mulai merasa nyaman di dekatnya. Bagi Felix, seluruh keluarga Hilton adalah berita buruk, bahkan bagi Adam. Dia mungkin terlihat sopan dan menawan, tetapi siapa yang tahu apakah dia akan menusuk Felix dari belakang saat dia punya kesempatan. Karena itu, Felix menjaga jarak darinya, memperlakukannya lebih buruk daripada Walton dan kapten lainnya. Di tengah semua kekesalan dan pengalaman mengerikan itu, ada hikmahnya, yang membuat Felix melupakan segalanya. Dan faktanya ramuan unsurnya telah berhasil dibuat 10 hari sebelumnya. Setelah mendengar berita yang disampaikan asisten Madam Hala, Felix tidak dapat menahan rasa lega di dadanya. Dia tahu bahwa baik pikirannya maupun rekening banknya tidak akan sanggup menanggung kegagalan ramuan tersebut. Untungnya, Madam Hala tidak mengecewakannya, sehingga Felix pun menuliskan ulasan positif di profilnya. Saat ini, Felix sedang berbaring di tempat tidur tunggal yang kokoh, yang sebelumnya ia beli secara daring. Ia menempelkan pipinya di telapak tangannya sambil terus menunggu panggilan dari Bodidi. Sudah sekitar 1 jam berlalu, dan ia mulai kehilangan kesabaran. Anda lihat, 3 hari sebelumnya, Felix diberitahu bahwa ramuan unsur telah dikirim ke perusahaan kargo galaksi di Kekaisaran Mariana. Dia ditanya apakah mereka harus mengirimkannya kepadanya atau dia akan menangani prosedurnya sendiri. Jelaslah, Felix memilih yang terakhir, dan meminta Bodidi untuk mengambilkannya sebagai tambahan botol-botol garis keturunan terbaru dari stok Tuan Goati. Akan tetapi, karena Felix saat ini berada di kamp yang dijaga sangat ketat dan khususnya di ruangan sempit tanpa kedap suara, tidak mungkin Fatih bisa mengantarkan barang-barangnya ke sini tanpa membuat keributan di seluruh kamp. Untuk menghindari situasi tersebut, Felix memberi Bodidi koordinasi di luar kamp sejauh 1 mil dan menyuruhnya untuk menelepon ketika dia sampai di sana, sehingga dia bisa menyelinap keluar dari kamp. Sejauh ini sekitar 1 jam telah berlalu melebihi waktu kedatangan Bodidi yang diharapkan. Untungnya bagi Felix, dia hanya perlu menunggu 10 menit sebelum menerima panggilan. "Kenapa kamu lama sekali?" Felix langsung bertanya dengan jengkel. "Saya mengacaukan koordinasi. Saya membuka lubang cacing sejauh 100 mil di bawah area yang Anda berikan kepada saya." Bodidi menggunakan suara ratu untuk berbicara, karena dia tidak berada di ruangan untuk berbicara secara telepati dengan Felix. "Tidak berguna. Di mana kamu sekarang?" tanya Felix sambil berdiri, berencana untuk pindah. "Aku sudah sampai di tempat pertemuan kita. Aku menggali tanah ke atas." "Tunggu sebentar, aku pergi dulu," kata Felix sambil menyodorkan ramuan yang tampaknya kosong di tangannya. Mungkin terlihat kosong tetapi sebenarnya terisi penuh. Hanya saja isinya tidak terlihat, sama seperti efek yang diberikannya. Benar saja, ini adalah salah satu ramuan tembus pandang yang dibeli Felix saat belanja pertamanya. Saat ini, dia berencana menggunakannya untuk menyelinap keluar dari kamp dan bertemu dengan Bodidi. Felix membuka tutup botol itu dan meneguk semua isinya dalam sekali teguk. Ia menggelengkan kepala sambil memejamkan mata karena rasa yang tidak enak itu. Sendawa, persetan, racun rasanya lebih enak daripada sampah ini. Felix mengumpat pelan sambil melihat gelangnya. 10 menit menghilang dimulai dalam 3, 2, 1, sekarang. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya mulai menghilang dari kakinya hingga kepalanya hingga dia sama sekali tidak terlihat. Khasiat ramuan itu sangatlah ampuh, bahkan pakaian Felix pun ikut hilang bersamanya.
Tanpa membuang waktu, Felix membuka pintu perlahan-lahan, tanpa membuat khawatir para junior yang lewat. Setelah melakukannya, ia menutupnya dan mulai berjalan melalui lorong sambil menghindari kontak dengan siapapun. Setelah beberapa saat, Felix berhasil mencapai tembok perkemahan tanpa diketahui sedikit pun oleh para prajurit di atas menara. Jarak yang cukup jauh, pikirnya sambil mencondongkan tubuh ke depan, berencana membangun momentum untuk memacu lompatannya. Tembok itu tingginya sekitar 7 meter atau lebih dan agar bisa mencapai bagian luar, ia harus melompat dengan kuat. Suara mendesing. Tanpa khawatir akan mendarat di kawat berduri di atas tembok, Felix berlari secepat yang ia bisa dan melompat sekuat tenaga, melemparkan dirinya sejauh 9 meter ke udara, melewati tepat di samping wajah salah satu prajurit. Gedebuk, koko. Siapa di sana? Keempat prajurit di menara itu langsung mengarahkan senjata mereka ke Felix setelah mendengar suara keras pendaratannya. Namun, yang mereka lihat hanyalah rumput dan semak-semak, membuat mereka meragukan akal sehat mereka. Felix menunjukkan seringai kepada mereka saat ia berlari cepat melewati semak-semak, membuat dedaunan berdesir berisik. Sekarang para prajurit benar-benar ketakutan. Haruskah kita melaporkannya? Salah satu dari mereka bertanya. Laporkan apa? Bahwa kami mendengar suara gemerisik. Seorang prajurit menarik kembali senjatanya sambil berkata, minggir, tidak perlu merepotkan direktur dengan apapun. Prajurit lainnya semua menarik kembali senjatanya dan kembali ke posisi mereka. 2 menit kemudian, Felix berhenti berlari di hutan saat ia melihat seekor cacing bersisik biru gemuk melayang di udara dekat lubang yang digali di tanah. Dia benar-benar tidak bercanda. Kelopak mata Felix berkedut melihat pemandangan ini. Oh, kamu di sini. Fatih Wom mengirimkan pesan telepati setelah melihat Felix mendekatinya. Felix mungkin tidak kasat mata, namun di hadapan reseptor Fatih Wom, ia tampak sebening kristal. Bagaimana kau bisa mengacaukan pembacaan koordinasi yang mendasar seperti itu? Felix memarahinya sambil melihat ke lubang itu. Dia tahu bahwa Bodidi terpaksa menggali dirinya ke atas karena dia tidak dapat membuka 2 terowongan lubang cacing satu demi satu tanpa memulihkan energinya terlebih dahulu. Ahem, bukan urusanmu. Karena malu, Bodidi segera membuka mulutnya dan meludahkan barang-barang Felix di dekat kakinya. Ini barang-barangmu. Dengan pengiriman ini, bagianku dari kontrak telah terpenuhi. Kiki, akhirnya aku bebas. Reseptor Bodidi terus bergetar tak menentu sambil tertawa dalam benak Felix, mengekspresikan kebahagiaannya yang amat sangat karena akhirnya terbebas dari kontrak terkutuk itu. Ini adalah pengiriman terakhir yang dikontrak dari 17 pengiriman yang dimiliki Felix. Sekarang, jika Felix ingin mengirimkan barang kepadanya, dia harus menunggu 7 hari, bukan 3 hari, dan juga membayar biaya pengiriman. Kupikir kita punya ikatan persaudaraan sejati di antara kita. Felix mendesah sambil menunjukkan hologram yang berisi data bernomor. Aku bahkan menyimpan transaksi pribadi kita dengan baik dan teratur agar bisa menikmati kenangan indah yang kita buat bersama. Kiki. Tawa Fatih Bodidi semakin pelan hingga keheningan kembali menyelimuti pikiran Felix. Dia terus saja mengarahkan reseptornya ke data terperinci yang ditampilkan tentang pengiriman di bawah meja. Dari pertama kali Felix mengusulkannya sampai yang terakhir, segala sesuatunya didokumentasikan dan disetujui oleh Ratu, membuat Bodidi menyadari bahwa dia benar-benar kacau. Kakak gendut, kenapa kamu tidak tertawa? Felix bertanya dengan senyum hangat, kamu tidak suka kenangan kita didokumentasikan. Jadi bagaimana kalau kau mendokumentasikannya? Mereka sama berbahayanya bagimu seperti bagi diriku. Bodidi berteriak dalam benak Felix, menunjukkan kemarahannya yang murni. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar mempercayai Felix untuk merahasiakan pengiriman barang gelap mereka. Tak terlintas sedikit pun di benaknya bahwa Felix akan memanfaatkan kiriman itu sebagai bahan pemerasan, karena ia tahu bahwa karena Felix juga ada di sana, ia akan dijebloskan ke salah satu penjara kerajaan Alexander jika ia berani mengungkap urusan mereka. Kau benar, Felix menjilat bibirnya sambil menatap Bodidi seperti burung yang menatap cacing. Jika informasi tentang rahasia kita bocor ke publik, aku pasti akan dijebloskan ke penjara selama bertahun-tahun tanpa jaminan. Namun, aku punya cara untuk keluar tanpa menghabiskan waktu semenit pun di dalam sel. Ia terkekeh nakal sambil menunjuk Bodidi, kau di sisi lain akan dikeluarkan dari perusahaan lubang cacing seumur hidup. Bodidi tahu bahwa Felix benar sekali karena begitu berita tentang dirinya yang menerima suap terbongkar,
dia pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman tersebut. Namun, dia tetap menolak diperas lagi tanpa perlawanan. Aku tidak percaya padamu. Tidak ada yang bisa mengeluarkanmu dari penjara. Bahkan jika kau adalah putra raja sendiri. Dia mencibir, jangan sebut-sebut kau, orang desa. Ratu, jika aku dijebloskan ke penjara karena menyuap ulat pengantar, apakah keinginan peraku bisa menyelamatkanku? Tanya Felix sambil tersenyum pada Bodhidhi, memastikan bahwa dia juga mendengar pertanyaan itu. Ya, jawabnya dalam benaknya. Silakan bagikan jawabanmu dengan Bodhidhi, pintanya. Saat jawaban ratu bergema di benak Fatih Bodhidhi, reseptornya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku dengan kaku. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mendapatkan permintaan perak dalam waktu yang sesingkat itu? Planetnya baru saja ditemukan. Bodhidhi terkejut setengah mati, tidak berani mempercayai jawaban ratu. Bukankah baru 8 bulan yang lalu, dia masih berjuang untuk mendorongku keluar dari lubang cacing? Bodhidhi benar-benar hampir kehilangan akal sehatnya karena merasa ditipu. Ditipu oleh fakta bahwa Felix tidak pernah menyebutkan satu kali pun tentang kekuatannya atau pangkatnya di SG. Satu-satunya alasan dia menerima suap adalah karena dia yakin Felix tidak akan bisa diandalkan jika dia dijebloskan ke penjara. Jadi, tidak mungkin Felix akan berpikir untuk memerasnya. Kalau saja dia tahu tentang hal ini sebelumnya, dia tidak akan pernah terpikir untuk menerima suap. Sayang, sudah terlambat untuk menyesal. Felix tidak pernah berpikir untuk melepaskan Bodhidhi dari genggamannya. Namun kali ini dia ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Fatih, aku bersedia menghancurkan data ini dan tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Felix tersenyum tipis sambil menatap Bodhidhi yang tertunduk lesu, tapi, aku ingin memperbarui kontrak seumur hidupmu dengan versi asli. Dia terbatuk, dikurangi denda 20 miliar. Mengapa kau terus-terusan menggangguku? Reseptor Fatih mulai berair. Aku hanyalah seekor cacing jujur yang berusaha mencari nafkah dan mendapatkan sumber daya untuk lebih meningkatkan manipulasi ruangku. Itulah sebabnya saya akan membayar semua biaya pengiriman. Felix tersenyum, saya hanya ingin Anda terus mengirimkan barang dalam waktu minimal 3 hari seperti biasa. Benarkah? Merasa bersemangat, reseptor berair milik Fatih mengering dalam sepersekian detik. Ya, tapi kontrak kali ini akan berlangsung seumur hidup. Felix tersenyum percaya diri, jika kamu khawatir tentang keselamatanmu, jangan khawatir dalam beberapa tahun, namaku akan bergema di seluruh galaksi Bima Sakti. Dia menyipitkan matanya dengan berbahaya, pada saat itu, siapa yang berani menyentuhmu? Jika Fatih Bodhidhi mendengarnya membanggakan diri seperti ini sebelumnya, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Namun, setelah mengetahui bahwa Felix cukup kuat untuk memenangkan permainan perak dalam waktu yang singkat, dia agak mempercayainya. Kau punya waktu sehari untuk memikirkannya. Felix menatap benda-benda yang tergeletak di dekat kakinya dan berbalik, berencana untuk kembali ke perkemahan. Tidak perlu, aku setuju. Anehnya, Bodhidhi menggelengkan kepalanya sambil berkata, selama kamu membayar ongkos kirim, aku tidak keberatan melanjutkan kerja sama kita. Bagaimana dengan perlindungan? Dia bercanda, semoga aku masih hidup saat kamu mencapai level itu. Cek, kalau kamu makin gemuk aja, pemburu nggak akan mau ambil kamu walaupun kamu udah ngasih diri kamu ke mereka, ucap Felix sambil terkekeh. Persetan, aku sedang diet. Fatih membuat tanda X dengan reseptornya sambil menunjukkan kontrak holografik. Setelah Felix membacanya, ia langsung menandatanganinya, karena semua persyaratan yang dibahas di antara mereka tercantum di sana. Sekarang, Felix akan selalu memiliki Bodhidhi sebagai kurir pengantarnya. Jujur saja, Felix tidak melakukan ini hanya demi kebijakan 3 hari, tetapi karena dia sudah berurusan dengan Bodhidhi selama beberapa waktu dan dia tidak pernah bertanya kepadanya tentang apa yang dia lakukan dengan botol-botol garis keturunan. Dia menyukai hal itu, fakta bahwa dia mampu mengendalikan rasa ingin tahunya. Yang terpenting, dia tidak memiliki masalah dalam melakukan pengiriman di bawah meja. Jadi meskipun dia harus membayar biaya pengiriman, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Baiklah, lupakan saja. Felix melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, aku punya urusan yang harus diselesaikan, aku akan meneleponmu nanti. Ahem, kamu nggak punya sesuatu yang lebih untuk diberikan. Bodhidhi tersenyum malu kepada Felix, membuatnya bingung apakah harus tertawa atau menangis. Hahaha, cacing ini lucu sekali. Asna tertawa terbahak-bahak sambil menutup mulutnya.
Pergi sana, aku akan memanggilmu saat aku membutuhkanmu. Felix melemparkan kerikil ke arah Bodidi, membuatnya terjun ke dalam lubang sambil mengumpat keras. Setelah melihat dia pergi, Felix tersenyum kecut sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka Bodidi akan terbiasa dengan suap tersebut sampai-sampai dia memintanya setelah diperas karenanya. Ya, mereka tidak dijuluki cacing tanpa alasan, karena kecintaan mereka terhadap uang melampaui apapun. 5 menit kemudian, Felix sedang duduk di tempat tidurnya sambil memeriksa ramuan berbentuk bulat kecil yang pada tutupnya terdapat logo bertuliskan, H. Dia tahu bahwa itu adalah logo Madam Hala yang dia tempel di semua ramuan dan zat miliknya yang berhasil dibuatnya agar reputasinya menyebar luas. Dia tidak mengerti apa maksudnya karena tertulis dalam bahasa ras penyihir. Dia tidak berniat menanyakan hal itu kepada Ratu karena dia terlalu bersemangat untuk membuka ramuan itu dan meminum isi berwarna putih kental di dalamnya. Ini dia, sedikit gugup, Felix membuka tutupnya, yang menyerupai tutup botol anggur tua. Segera setelah membukanya Felix mendekatkan ramuan itu ke hidungnya dan menghirup napas dalam-dalam sambil memabukkan, mencium harumnya yang menggoda. Meski begitu, Felix jujur saja tidak tahu apakah baunya memang sedap atau hanya bau 1 miliar SC dan 26.000 GP yang ditaruh dalam satu botol kecil. Beberapa detik kemudian, Felix menempelkan botol itu ke bibirnya sambil memejamkan mata. Dia tahu bahwa proses membuka elemen lainnya tidak akan terjadi dalam sekejap tetapi memakan waktu beberapa menit atau bahkan 1 jam atau lebih. Lebih baik bertindak cepat karena latihan tim harian akan dimulai dalam 3 jam. Teguk, teguk, Felix menghabiskan semuanya dalam 2 teguk, tidak membiarkan setetes pun terbuang. Kalau saja lubang ramuan itu tidak kecil, dia pasti sudah memasukkan lidahnya ke dalam dan mulai menjilati gelas, tidak peduli Asna akan mempermalukannya karena itu. Berdasarkan petunjuk yang kubaca, efek ramuan itu baru akan bekerja 1 menit lagi, gumam Felix sambil melihat jam. Jadilah elemen langka yang baik, jadilah elemen langka yang baik. Karena tak ada yang bisa dilakukan dalam 60 detik itu, Felix terus melantunkan mantra sambil melipat kedua tangannya. Baiklah, karena Felix menggunakan bunga elemental luar biasa sebagai bahannya, itu berarti dia akan memiliki kesempatan untuk membangkitkan satu elemen baik dari elemen umum, seperti api, air, angin, petir, .dll atau elemen luar biasa, seperti suara, es, magma, kabut, kegelapan, bayangan, cahaya, .dll. Jika dia menggunakan all elemental flower, elemen langka seperti waktu, ruang, kematian, kehidupan, dan semacamnya akan ditambahkan ke pilihan yang tersedia. Jujur saja, kalaupun Felix punya bunga itu, dia tidak akan menggunakannya untuk ramuan itu, karena dia bukan orang terbelakang yang bisa membangkitkan elemen langka lain hanya untuk membuatnya terus berdebu seperti elemen ilusinya. Lebih baik berfokus pada apa yang tersedia daripada berfokus pada yang terbaik. Oh, sudah mulai. Setelah 60 detik berlalu, Felix tersenyum lebar saat ia mulai merasakan sentuhan lembut di setiap serat tubuhnya, kebalikan dari kebangkitan dengan garis keturunan. Alasan mengapa para bloodliner merasakan sakit saat kebangkitan atau selama integrasi adalah karena fakta bahwa gen manusia mereka hancur dan digantikan dengan gen binatang. Di sisi lain, membangkitkan suatu elemen tidak akan menghancurkan apapun, karena efek ramuan tersebut hanya mencoba membuka salah satu afinitas manusia yang tersegel. Anda lihat, manusia seperti halnya semua ras memiliki ketertarikan terhadap setiap elemen di alam semesta, tidak peduli tingkatannya. Namun, saat lahir, hanya satu yang terbuka, dan sisanya tetap tertutup selamanya. Bagi beberapa orang yang beruntung seperti Felix, Kenny, atau Princess Bart, 2 elemen terbuka, bukan 1. Namun, mereka yang benar-benar berbakat disebut sebagai elementalis 3 unsur karena mereka terlahir dengan 3 unsur. Meski begitu, terlahir dengan 3 atau bahkan 10 elemen adalah satu hal, tetapi memiliki tingkat ketertarikan yang baik terhadap elemen-elemen tersebut adalah hal lain. Tidak seorang pun akan peduli tentang seorang elementalis rangkap 3 jika ketiga elemen yang dimilikinya semuanya memiliki peringkat afinitas di bawah 20%, karena ia akan tetap kesulitan dalam integrasi akibat waktu pendinginan yang lama. Jadi, memiliki lebih banyak elemen tidak berarti apa-apa jika seseorang tidak mampu meningkatkan peringkat afinitasnya. Felix, yang saat itu sedang dalam proses membuka segel elemen, hanya akan memiliki 1% setelah proses selesai.
Ini berarti dia perlu menaikkannya seperti yang dia lakukan dengan unsur racun jika dia ingin menggunakannya untuk tahap penggantian pertama. Untungnya dengan Asna, itu tidak akan sulit, karena ia hanya membutuhkan batu energi untuk mencapainya. Setengah jam kemudian, santai dan damai, Felix memejamkan matanya dengan senyum menyenangkan di wajahnya, jelas menikmati perasaan dibelai. Celakanya baginya, perasaan itu mulai menghilang perlahan hingga yang tertinggal hanya perasaan hampa. Semuanya berakhir terlalu cepat. Felix yang putus asa membuka matanya sambil merentangkan kedua lengannya di belakang punggungnya. Ini adalah pertama kalinya dia meminum ramuan yang dijual seharga 5 miliar SC+, dan dia harus bilang, itu bukan pengalaman buruk. Saatnya melihat elemen baru. Felix menatap gelangnya dengan tatapan penuh harap. Ia menarik napas dalam-dalam dan meminta ratu untuk memindai tubuhnya. Ras, manusia, jenis kelamin, laki-laki, afinitas elemen, racun, ilusi, pasir, peringkat afinitas, 100%, 12%, 1% berturut-turut. Pasir, lumayan. Felix menganggukkan kepalanya tanda puas. Sejujurnya, dia akan bereaksi sama terhadap elemen tak biasa apapun yang dibangkitkannya. Lagi pula, dia tidak membayar 350 juta untuk mendapatkan elemen biasa. Asna, apakah kamu tahu spesies primogenitor pasir? Felix tiba-tiba bertanya. Tidak, dia menjelaskan, kita mungkin lahir di awal mula alam semesta, tetapi ras kita tidak pernah berinteraksi atau mengganggu satu sama lain. Aku hanya tahu tentang keberadaan mereka. Tetapi spesies mereka dan berakar sebelum Felix terhantam oleh kenyataan bahwa dia sama sekali tidak tahu, spesies mana yang harus dia beli. Bentuknya, saya tidak tahu. Bagaimana aku bisa menemukannya? Kegembiraan karena telah membangkitkan elemen baru bahkan belum muncul sebelum Felix dihantam oleh kenyataan bahwa dia sama sekali tidak tahu, spesies apa yang harus dia beli. Sial, aku cukup beruntung terakhir kali melawan Jormungandr. Felix menggaruk dagunya sambil mengingat saat-saat ia terbangun. Jika bukan karena Asna yang menemukan esensi Jormungandr, Felix akan melanjutkan kebangkitannya tanpa memiliki sedikit pun petunjuk tentang primogenitor. Namun, meskipun ia tahu tentang mereka, bagaimana ia bisa menemukan nenek moyang pasir, jika ia tidak tahu spesies mana yang harus ia incar? Apakah reptil, serangga, kucing, burung, dll? Asna, apakah aku benar-benar membutuhkan spesies yang sama dengan primogenitor untuk mendapatkan esensinya? Tanyanya dengan secercah harapan di matanya. Tidak juga, dia menjelaskan, Anda dapat menemukan saripati Jormungandr bahkan pada spesies beracun lainnya. Namun, efisiensinya tidak akan sebaik menggunakan leluhur spesies yang sama. Bagus, aku hanya perlu menemukannya sekali, dan saat itu kamu bisa membaca ingatan garis keturunan dan melihat spesiesnya. Kata Felix sambil tersenyum. Itu akan berhasil. Asna menganggukkan kepalanya. Setelah membuat rencana untuk mengatasi masalah ini, Felix membuka rekening banknya untuk memeriksa saldonya. Strategi ini akan membutuhkan koin yang cukup besar untuk dilakukan karena ia perlu membeli banyak garis keturunan dari setiap spesies yang memiliki elemen pasir. Selamat datang di geng bangkrut. Asna langsung tertawa terbahak-bahak setelah melihat hanya kotoran dan debu di rekening banknya. Dari 1 miliar menjadi 1 juta. Felix yang sedih menyentuh sisa 1 juta itu dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Nah, apa yang diharapkannya? Ketika dia menghabiskan koinnya hingga ratusan juta setiap kali dia perlu membayar sesuatu. Kalau bukan karena film lebih besar dari Human Melodies kurang dari yang masih tayang di bioskop, dia tidak akan punya uang sejuta ini sekarang. Sepertinya aku tidak akan berhasil sampai serialnya dirilis bulan depan. Felix memijat kelopak matanya beberapa saat sebelum menambahkan, sekarang ramuan unsur telah dibuat dan masalah Bodidi telah ditangani dengan benar, tidak ada gunanya menahan keinginan kedua. Oh, kau akan meminta koin. Asna menyisir rambut merahnya di depan cermin sambil menyarankan, bukankah lebih baik meminta poin permainan? Itu melanggar aturan. Felix menggelengkan kepalanya, sama seperti keinginan SGA untuk membunuh seseorang untukmu, menginginkan poin permainan juga tidak diperbolehkan. Hanya ada satu cara untuk mendapatkannya, yaitu selama pertandingan. Ia menjelaskan dengan malas, jika SGA mengizinkan pemain untuk menginginkan poin pertandingan, keseimbangan akan rusak dan semuanya akan menjadi kacau. Asna langsung mengerti apa maksudnya setelah membaca pikirannya. Sebelumnya,
Ia berasumsi bahwa mengharapkan poin permainan sama dengan mengharapkan koin supremasi. Namun, tidak seperti koin supremasi, yang hanya memengaruhi UVR, poin permainan menyentuh banyak pasar sensitif. Salah satunya adalah price pool free trading. Jika poin permainan dapat diharapkan, pemain benar-benar dapat memperoleh 10k atau 20k setelah satu kemenangan, lalu pergi berbelanja, membeli apa saja yang mereka butuhkan. Ini hanya dari satu kemenangan dan satu pemain, sekarang bayangkan orang lain melakukan hal yang sama. Celah yang sebelumnya tidak berbahaya ini akan melumpuhkan SGA karena setiap orang akan mulai memiliki banjir poin permainan di akun mereka yang siap dibelanjakan. Kumpulan hadiah disebut demikian untuk memberi pemain hadiah ekstra setelah menang atau memberi kesempatan kepada yang kalah untuk memenangkan sesuatu setelah permainan. Itu tidak diciptakan untuk menyerupai toko tempat pemain dapat begitu saja membeli dari kolam dan mengabaikan pasar di luar. Itu jelas buruk bagi ekonomi karena banyak toko, pedagang, dan kios di seluruh dunia terpaksa tutup setelah price pools merampas semua pemain. Bahkan yang berada di peringkat perunggu dan perak. Itu jelas merupakan hal yang sangat tidak boleh dilakukan oleh aliansi. Hal terakhir yang mereka inginkan adalah dituduh memonopoli setiap perdagangan. Jadi, mengharapkan poin permainan tidak mungkin dilakukan, membuat Felix mempertimbangkan untuk mengharapkan koin. Pada akhirnya, ia memanggil Ratu dan meminta agar keinginannya dikabulkan. "Apakah kamu yakin?" tanya Ratu untuk memastikan. "Ya," Felix menganggukkan kepalanya. "Melelahkan. 800 juta SC baru saja ditransfer ke rekening bank Anda dari Bank SGA." Beberapa menit kemudian, mata Felix terbuka lebar ketika dia menggigit sabuk kulit sekuat tenaga sambil mengeluarkan suara teredam. Jari-jarinya menancap dalam ke lantai beton, membuatnya duduk kaku di tempatnya. Jika tidak, ia akan mulai memukul-mukul apapun yang terlihat untuk meredakan sedikit saja penderitaannya. Setelah melihat reaksinya, Asna tahu bahwa ia harus berjinjit dan menyelamatkannya dari pingsan. Ia mungkin senang melihatnya menggeliat dan menjerit kesakitan, tetapi ia selalu siap untuk menghentikannya agar tidak pingsan di tengah-tengah proses integrasi. 14 menit kemudian, wajah tampan Felix tidak terlihat sama sekali, air mata, dengkuran, dan ludah mengalir deras di dagunya. Dengan ekspresinya yang aneh, wajahnya tidak bisa lebih buruk lagi. Namun Asna sama sekali tidak tertawa melihat tingkah Felix, dia malah asyik menyemangatinya. "Ayo Felix. Tinggal 43 detik lagi. Kamu bisa." Ahahahahahaha. Tepat saat dia membuka koneksi di pikiran mereka, dia mendengar jeritan melengking yang mirip dengan jeritan Felix saat dia mengambil keperawanannya. Dia cepat-cepat menutup kembali sambungannya, tidak ingin telinganya berdarah. Felix mungkin tidak berteriak-teriak di dalam kamarnya, tetapi dia pasti berteriak dalam hati sekeras-kerasnya. 10 detik Felix. 7 detik kamu pasti bisa. 4 detik, 1 detik. Dia terus berteriak sambil mengepalkan tinjunya ke udara, bertingkah seperti pemandu sorak. Begitu Asna selesai menghitung, rasa sakitnya langsung hilang, meninggalkan Felix sama sekali tidak merasakan apapun. "Terima kasih." Matanya berputar ke belakang kepalanya saat ia menghantam lantai dengan wajah terlebih dahulu. Ikat pinggang terlepas dari mulutnya, memperlihatkan bekas gigitan yang dalam. "Sialan, lain kali pakai 1%. Lelah dan kesal, Asna duduk di tempat tidur sambil melambaikan tangannya ke wajahnya. Dia berteriak selama 14 menit terus-menerus, memastikan bahwa Felix merasa tidak sendirian. Aku bekerja terlalu keras hari ini. Aku harus menghadiahi diriku sendiri dengan tidur setengah hari." Dia menyeka setetes keringat dari dahinya dengan ekspresi lelah. Tanpa mempedulikan Felix yang pingsan, dia menutup matanya dan mulai mendengkur pelan. Dia benar-benar contoh utama kemalasan. 2 jam kemudian, kepalaku, sama seperti terakhir kali, saat Felix sadar kembali, kepalanya langsung dihantam sakit kepala paling parah yang pernah dialaminya. Ia segera meminum ramuan peremajaan, satu persatu, hingga sakit kepalanya mereda. Apa-apaan ini? Asna, apa kau juga melihatnya?" Felix berteriak kaget dalam hati sambil menunjuk udara di depannya dengan jarinya yang gemetar. Keterkejutannya dapat dimengerti, karena 2 buah mata ungu besar dengan celah tipis, yang benar-benar menyerupai matanya, tengah menatapnya bagaikan seorang dewa yang menatap seekor semut. Napas Felix bertambah cepat saat mata mengerikan itu membesar dan membesar dalam pandangannya hingga ia mulai merasa seperti akan ditelan oleh salah satu celah yang mengerikan itu.
Akan tetapi, saat dia berkedip, mata itu tidak terlihat lagi di kamarnya. Indra perasa Felix terus mengatakan bahwa dia sendirian di ruangan itu dan dia hanya berhalusinasi. Meski begitu, Felix tetap melangkah maju selangkah demi selangkah dengan ekspresi bingung. Setelah sampai di dinding ruangan, dia melambaikan tangannya maju mundur terus-menerus, namun dia tidak merasakan apapun. Asna, tolong beritahu aku kalau kamu juga melihatnya. Bingung dan agak takut, Felix mundur ke tempat tidur dan mulai menatap titik itu, ingin melihat apakah mata itu akan muncul kembali. Asna, kamu tidur lagi. Felix hanya bisa menebak setelah pertanyaannya diabaikan 2 kali. Kalau saja waktu bisa diputar lagi, Felix pasti akan membiarkannya tidur dengan tenang. Namun, sekarang dia tidak bisa melakukannya karena dia perlu tahu apakah dia sedang berkhayal atau apa yang dilihatnya adalah kenyataan. Maka, dia pun segera menutup matanya dan memasuki kesadarannya. Asna bangun. Felix terus-menerus menusuk dahi Asna dengan jarinya, berusaha mengganggunya agar bangun. Tinggalkan aku sendiri. Sayang sekali, dia hanya bergumam lirih sambil menutupi sekujur tubuhnya dengan spray, tak membiarkan sehelai pun kulitnya terekspos. Ini masalah serius. Felix mendekat ke kepalanya dan berkata dengan suara sedikit bergetar, kurasa aku baru saja melihat Jarmungander menatapku. Jarmungander, apa? Saat Asna mendengar apa yang dikatakannya, dia memperlihatkan wajahnya yang menunjukkan ekspresi tercengang. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi serius, membuat Felix menelan ludah karena jarang sekali ia melihat Asna bersikap seserius ini sebelumnya. Benarkah? Tanyanya sambil duduk. Itulah sebabnya aku di sini. Dia menunjuk pelipisnya dan menjelaskan, aku ingin kau melihat ingatanku dan memeriksanya lagi. Begitu, Asna menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Tanpa basa-basi lagi, dia memejamkan mata dan menyelami kenangan terbaru Felix. Karena kenangan itu masih segar, tidak butuh waktu sedetik pun baginya untuk membuka lebar kedua matanya yang berwarna hijau dengan kegelisahan yang jelas di dalamnya. Felix, kurasa kau benar-benar sial. Dia tersenyum getir sambil memejamkan mata, tidak, kita berdua benar-benar sial. Kau bercandakan. Felix tak kuasa menahan diri untuk berseru tak percaya. Aku harap begitu. Dia menyingkirkan spray, memperlihatkan piyama berbulunya yang lucu sambil berbicara dengan nada serius. Apa yang kau lihat bukanlah imajinasimu, melainkan sepotong kecil kesadaran Jarmungander yang terbangun selama sepersekian detik sebelum kembali tidur. Dia mendesah, dan jika kau terus mengintegrasikan dan menambahkan lebih banyak esensinya ke dalam tubuhmu, dia akan benar-benar bangun dan tidak seorang pun dari kita akan menyukai hasil dari kejadian itu. Apa maksudmu? Felix mengatupkan kedua tangannya di atas kepala sambil berkata, aku tahu aku ini tidak lebih dari sekadar debu di hadapan makhluk seperti itu, tetapi kau adalah salah satu makhluk yang lebih unggul seperti dia. Tanyanya sambil menatap dalam-dalam ke mata wanita itu, jadi, mengapa kau khawatir dia akan terbangun? Tentu saja, aku akan khawatir. Teriaknya, jika dia bangun, dia akan menghancurkan jiwamu, membunuhku bersamamu, atau menjadi binatang yang baik dan mulai hidup bersamaku dalam kesadaran kecil ini. Dia merajuk, tak satu pun dari pilihan itu baik untukku. Binatang yang bagus. Felix menggelengkan kepalanya mendengar ide yang tidak masuk akal itu. Ia lebih cenderung percaya bahwa Jarmungander tidak akan melepaskan metode kebangkitan yang bebas seperti itu. Artinya, dia harus membunuh mereka berdua karena tidak mungkin dia lebih suka menyegel dirinya di dalam kesadaran Felix bersama Asna yang cengeng. Apa sekarang? Dia menyisir rambutnya dengan ekspresi serius. Apakah aku harus menghentikan integrasiku? Tidak juga. Asna menggelengkan kepalanya sambil menjelaskan, aku percaya bahwa kesadaran akan benar-benar terbangun hanya setelah kamu mencapai 98% hingga 99% dalam integrasimu. Dia merentangkan tangannya di atas kepala sambil menguap, jadi, kamu bisa melanjutkan integrasimu seperti biasa. Berhenti saja di 96% atau 97% sampai kita menemukan solusinya. Setidaknya itu kabar baik. Felix mendesah lega. Oh, sekarang setelah kupikir-pikir. Ia mengingatkannya, jangan integrasikan lebih dari 2% setiap kali. Kurasa alasan kau merasa sakit kepala setelah setiap integrasi adalah karena upaya Jarmungander untuk mempertahankan kesadarannya selama mungkin sebelum tidur lagi. Ia menjelaskan, kekuatan mentalmu terlalu lemah untuk menghadapi tekanan penindasannya. Pantas saja.
Felix tersenyum kecut. Dia mengerti bahwa dia dan Asna mungkin memiliki satu jiwa, tetapi status sosial mereka terpisah jauh. Ini berarti penindasan J.R. Mungander tidak berpengaruh apapun pada Asna. Namun, baginya, hanya satu pikiran, satu kata, atau satu tatapan dengan niat menyakiti, sudah cukup untuk menentukan nasibnya. Asna tidak mempunyai cara untuk membantunya mempertahankan perasaan tertekan ini karena perasaan itu ditujukan pada kesadarannya, bukan pada jiwanya. Jika ia ingin menghindari semua ini, ia harus mulai mengintegrasikan dengan 2% per 2%, baik dari 2 hari menjadi 2 hari atau 3 menjadi 3. Semuanya tergantung pada pilihannya. Seharusnya aku tahu kalau berintegrasi dengan primogenitor tidak akan berakhir baik. Felix mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Mendapatkan manipulasi penuh terhadap unsur racun. Dia tahu bahwa itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Akan tetapi, ia sebenarnya tidak pernah mempunyai kesempatan untuk berpikir lebih dalam tentang hal itu karena Asna hanya memberinya waktu beberapa detik untuk mengambil keputusan saat ia terbangun. Dia menceritakan kepadanya manfaat-manfaat terbangun dengan garis keturunan ini dan hal-hal negatif yang diketahuinya, seperti fakta bahwa dia perlu memburu esensinya. Baru sekarang, bahaya nyata dari kebangkitan dengan garis keturunan primogenitor muncul kembali. Pada titik ini, dia tidak tahu apakah masih ada lagi atau tidak. Terima kasih, istirahatlah. Kamu telah bekerja keras hari ini. Tak peduli dengan nada sarkastisnya, Asna menjentikkan jarinya sambil menutup mata dan kembali tidur. Felix terkekeh dan meninggalkan kesadarannya. 4 jam kemudian, Felix menyelesaikan rutinitas latihan tim hariannya dan sekarang dia mandi cepat di kamar mandi ujung lorong. Tak lama kemudian Felix selesai mandi dan kembali ke kamarnya, hanya mengenakan handuk yang menutupi bagian bawah hingga lututnya. Ya ampun, dia melakukannya lagi. Kalau saja dia belum punya pacar, aku pasti sudah menghampirinya. Diam, dia akan mendengarmu. Para gadis yang melihatnya berjalan seperti itu di lorong terus terkikik dan bergosip dengan pipi memerah. Nah, keinginan kuat mereka untuk akrab dengan Felix bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba karena saat ini Felix sedang disebut-sebut di internet sebagai tuan sempurna yang baru, yang merampas gelar Adam. Tapi, keonaran remaja ini malah membuat Felix muak dan menggunakan alasan pacar sebagai tameng. Setelah melihat dia hampir mendekati mereka memberinya senyuman paling indah yang bisa mereka tunjukkan, dengan harapan untuk menarik perhatiannya. Celakanya bagi mereka, Felix kepalanya terkubur dalam hologram, yang menunjukkan harga batu elemen pasir saat ini di pasar umum. Tentu saja, mereka tidak dapat melihat hologramnya, dan hal itu membuat mereka sedikit kesal, mengira bahwa dia mengabaikan mereka. Tapi apakah Felix peduli? Tidak, membanting. Felix menutup pintu kamarnya dan pergi ke lemari. Setelah berpakaian, ia berbaring di tempat tidur sambil mengenakan piyama dan terus melihat-lihat harga batu elemen pasir, dari yang bermutu sedang hingga bermutu tinggi. Kelas menengah, 1000 SC di Kerajaan Alexander, 2000 SC plus di tempat lain. Tingkat tinggi, 10.000 SC di Kerajaan Alexander, 30.000 SC plus di tempat lain. Nilai puncak, 40.000 SC di Kerajaan Alexander, 120.000 SC plus di tempat lain. Setelah melihat bahwa harganya tidak jauh berbeda dengan batu racun yang dibelinya sebelumnya, dia tersenyum pahit. Dia tahu bahwa untuk mencapai peringkat afinitas 100% dari 1%, diperlukan waktu yang cukup lama ditambah sejumlah besar batu yang bermutu tinggi. Felix bahkan tidak mempertimbangkan untuk menggunakan batu bermutu puncak karena sangat sulit didapatkan di pasar umum. Mereka hanya diedarkan di antara eselon atas atau di dalam lelang, dan dijual dalam jumlah besar. Satu-satunya cara yang dapat diakses untuk membelinya saat ini adalah menggunakan poin permainan atau permintaan. Meski begitu, Felix tidak berencana menyia-nyiakan keduanya hanya untuk batu energi. Mari kita lihat berapa banyak batu yang akan kubutuhkan. Felix membuat 2 hologram samping, satu menampilkan jumlah batu racun yang ia butuhkan untuk mencapai 100% dari 59%, dan yang lainnya menunjukkan jumlah koin yang dihabiskan dalam proses tersebut. Setelah melakukan perhitungan cepat, ia mengetahui bahwa ia membutuhkan 12.500 batu bermutu tinggi untuk mencapai 100% dari 1%. Hasil ini mempertimbangkan fakta bahwa Asna mengambil setengah dari energi murni dari peningkatan afinitas pertamanya. Jika ia membeli setiap batu dengan harga terendah, ia akan membutuhkan total 125 juta SC. Sayangnya,
Felix tidak optimistis bahwa ia akan mendapatkan 3.000 batu dengan harga tersebut. Jadi, totalnya setidaknya harus 3 kali lipat. Aku tidak bisa berkeliaran di kerajaan dan diludahi lagi. Aku harus berinvestasi di perusahaan pertambangan. Felix meletakkan dagunya di tangannya, berpikir keras tentang perusahaan pertambangan mana yang akan menjadi kaya di masa depan dengan menemukan mineral langka atau tambang berenergi tinggi. Berbeda dengan investasinya di film dan serial, yang jelas-jelas ia ingat betul karena ia adalah pecinta sinema, industri pertambangan di sisi lain, bukanlah benar-benar bagian dari minatnya di kehidupan sebelumnya. Lagi pula, ada banyak sekali berita yang menjadi tren setiap hari hanya di Kekaisaran Mariana dari semua industri. Kecuali Felix mempersempit asupan berita hariannya ke industri pertambangan saja, dia bisa lupa untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia mereka. Sayangnya, berita harian Felix hanya terpusat pada SG baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang. Kurangnya pengetahuannya kini menghantuinya, karena tidak peduli seberapa dalam dia menggali ingatannya, dia tidak ingat satu pun nama perusahaan pertambangan. Meskipun dia jelas paham bahwa ingatannya sebenarnya jelek, dan bahkan jika dia mungkin melihat beberapa berita yang menjadi tren di seluruh kerajaan tentang industri pertambangan, dia tidak akan mampu mengingatnya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Karena itu, Felix memiliki mesin pencari memori super yang hidup dalam kesadarannya yang dapat memecahkan masalah ini. Asna, bisakah kau melupakannya? Felix menggelengkan kepalanya dan menyelipkan dirinya di balik spray. Dia ingin menyampaikan permintaannya, tetapi dia tidak ingin merusak tidurnya 2 kali berturut-turut karena dia tahu bahwa jika dia pergi dan melakukannya, dia akan bersikap jahat dan mengabaikan permintaannya. Ratu, silakan loginkan saya. 10 menit kemudian, di dalam Fuzia Stone Shop, Felix sedang duduk di kursi berlengan yang nyaman sambil minum secangkir kopi, menunggu dengan sabar jadi pemilik toko untuk menyelesaikan kesepakatan bisnisnya dengan pelanggan lain. Untungnya, dia tidak menunggu lama karena pelanggan itu menjabat tangan Jadi dan pergi melalui pintu. Setelah melihat Jadi mendekatinya, Felix berdiri dari tempat duduknya dan mengulurkan tangannya ke depan sambil tersenyum sopan. Lama tak berjumpa, saudara Felix. Jadi yang gembira langsung memeluk Felix alih-alih menjabat tangannya. Untuk memperlakukan Felix seramah ini, dia pasti mendapatkan penis pengubah bentuk dari toko Lubi. Bagi seorang pria yang punya masalah di sana, mendapatkan penis pengubah bentuk adalah keinginan terbesar yang bisa dia minta. Setelah berpelukan sebentar, Jadi melepaskan Felix dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan, saudara Felix? Ia tersenyum percaya diri, katakan saja dan itu akan tercapai. Aku butuh 12.500 batu pasir bermutu tinggi, kapan aku bisa mengambilnya? Tanya Felix sambil mengerjapkan matanya polos. Kau bilang 1.250 batu, kan? Jadi mendekat ke Felix saat dia bertanya dengan nada tak percaya. Tidak, 12.500, dan aku membutuhkannya secepat mungkin. Felix terbatuk dengan mata yang melirik, aku yakin mendapatkannya tidak akan terlalu sulit bagimu dengan jaringanmu yang luas. Saudara Felix, berhentilah bercanda. Jadi tampak gelisah, dahinya berkerut saat ia bersandar di kursinya. Saya tidak tahu mengapa Anda meminta jumlah yang begitu besar lagi dan sejujurnya saya lebih suka untuk tidak meminta. Namun, saya tidak dapat memberikan semua jumlah itu sekaligus dan Anda sudah mengetahuinya. Ia tersenyum kecut, kita sudah membicarakannya sebelumnya. Yah, kau menyuruhku untuk menanyakan apa yang aku butuhkan. Felix mengangkat bahunya, itulah yang kulakukan. Felix tahu Jadi tidak akan menjualnya sejumlah itu meskipun dia entah bagaimana berhasil mendapatkannya. Toko Jadi seringkali kosong bukan karena dia tidak mempunyai klien, tetapi faktanya, dia mempunyai ratusan klien, semuanya dengan kontrak bisnis. Beberapa menandatangani kontrak yang mengharuskan Jadi mengirimkan 100 batu bermutu tinggi setiap bulan, sementara beberapa menandatangani 10 atau 500 batu per 3 bulan. Yang penting batasnya adalah 1.000 batu per 6 bulan. Artinya, stok batu Jadi tidak akan pernah cukup untuk memberikan apa yang diminta setiap pelanggan. Felix sangat sadar akan hal ini, tetapi dia tidak dapat menahan keinginan untuk menggodanya sedikit karena dia selalu kegirangan setiap kali melihatnya. 1.000 tidak ada gunanya buat saya. Felix menyeruput sedikit, bisakah Anda merekomendasikan saya ke salah satu perusahaan pertambangan Anda? Saudara Felix, saya harap Anda mengerti bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak pernah bertransaksi langsung dengan pelanggan. Jadi memberitahunya dengan niat baik,
Anda hanya akan membuang-buang waktu Anda mencoba meyakinkan mereka untuk menjual apa yang Anda cari. Saya berencana untuk berinvestasi di salah satunya, tetapi saya tidak begitu paham dengan industri pertambangan batu unsur, kata Felix dengan sangat serius. Begitu ya, bolehkah aku tahu elemen apa saja yang paling kamu butuhkan? Tanya Jadi. Racun dan pasir, jawab Felix. Jadi menganggukkan kepalanya dan mulai mengetuk gelangnya. Sesaat kemudian, sebuah hologram yang menampilkan 5 nama ditunjukkan kepada Felix. Itu adalah perusahaan yang paling dikenal dalam menambang batu untuk kedua elemen tersebut di kerajaan. Jadi menunjuk yang di tengah dan menyarankan, pertimbangkan untuk berinvestasi di perusahaan ini, karena saya memiliki beberapa saham di sana, dan sejauh ini sahamnya terus meningkat dengan stabil. Saya menghargai rekomendasinya. Felix tersenyum puas sambil mengarahkan gelangnya ke daftar itu, ingin menyalinnya. Tidak apa-apa. Jadi melambaikan tangannya sambil bertanya, apakah kamu berencana membeli hanya 1000 batu bermutu tinggi, atau haruskah aku menambahkan yang bermutu sedang juga? Berikan keduanya padaku, jawab Felix. Kelas menengah mungkin tidak banyak membantu dalam meningkatkan afinitasnya, tetapi pada titik ini, Felix akan membeli apapun yang berhubungan dengan elemen pasir untuk mempercepat peningkatan afinitas. Silakan tanda tangani ini. Jadi mengiriminya sebuah kontrak standar, yang ditandatangani Felix setelah membacanya dengan saksama. Setelah pembayaran ditransfer dan kode serial diberikan, Felix berdiri dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum sopan, saya akan menunjukkan diri. Sama-sama, Jadi tersenyum dan melepaskan tangannya. 5 jam kemudian, Felix kembali ke rumahnya di Androksa setelah menghabiskan 5 jam terakhir berpindah dari satu toko ke toko lain dan dari satu kota ke kota lain, mengamankan batu pasir apapun yang dilihatnya. Dia juga membeli batu racun, batu api, batu angin, .dll untuk dimurnikan oleh Asna dan digunakan sebagai sumber energi cadangan. Dia bukan orang bodoh yang menggunakan batu pasir untuk tujuan itu. Bagaimana dengan 5 perusahaan tersebut? Ia sudah menelepon Bapak Igris, manajer investasinya, dan memberinya misi untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan tersebut terlebih dahulu sebelum membeli saham dari perusahaan yang terbaik. Dia mengiriminya 200 juta SC sebagai modal dan memperingatkannya bahwa dia berharap memiliki sedikitnya 4% saham. Ini meninggalkan Felix dengan 500 juta SC di rekening banknya. Felix tidak ingin mengambil risiko besar dengan membeli saham, karena ia tidak bergantung pada ingatannya, melainkan pada rekomendasi Jadi. Jadi, ia tidak tahu apakah sahamnya akan naik atau tidak. Ditambah lagi, Felix hanya ingin mendapatkan prioritas pada batu pasir bermutu tinggi dengan menjadi pemegang saham. Setelah ia selesai membeli jumlah yang dibutuhkan, ia akan menjual kembali sahamnya dengan harga yang sama. Dengan cara ini, ia tidak akan menaruh koinnya di perusahaan dengan masa depan yang tidak pasti. Meskipun, ia akan menunggu cukup lama sebelum koinnya kembali kepadanya. Satu-satunya alasan dia tidak berinvestasi di perusahaan-perusahaan besar lain yang sahamnya meroket tinggi di kehidupan sebelumnya adalah karena fakta bahwa modal dan pengeluarannya selalu menahannya. Lagi pula, bila dibandingkan dengan film atau serial, yang dirilis cukup cepat, dan memberi Felix laba dalam beberapa bulan, saham perusahaan akan naik hanya setelah menciptakan produk yang menakjubkan, menemukan planet yang kaya mineral, atau secara umum mengalami insiden yang membuat saham mereka meroket. Kejadian-kejadian tersebut tidak terjadi seketika, karena kejadian paling awal yang akan terjadi pada sebuah perusahaan, yang sudah lama diincar Felix, adalah sekitar 1 tahun berikutnya. Felix tidak mempunyai cukup modal untuk menghidupinya, jangankan menaruh ratusan juta dalam bentuk saham, yang baru akan terkumpul setahun kemudian. Dengan demikian, setelah seri lebih besar dari My Love Rival adalah game menu ting, ting, ting. Suara jarum terus bergema di ruang tamu, terus berpindah dari satu format ke format lainnya hingga benar-benar membeku pada satu format. Akhirnya, begitu Felix melihat formatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Selamat telah memilih format pertempuran. Tiring. Selamat telah memilih The King of the Island Game. King of the Island Far Force _5844, peringkat perak, kemenangan tingkat rendah 6 kekalahan 16. Untuk detail lebih lanjut, klik pada nama. Alpatech _1497, peringkat perak, tingkat menengah, menang 5, kalah 10. Untuk Cel, Ustervire _7934, peringkat perak, tingkat menengah,
menang 7, kalah 13. Untuk tuan tanah yang belum dibayar garis bawah 6.996, pangkat perunggu, tingkat puncak, menang 2, kalah 0. Untuk Biohunter garis bawah 6.687, peringkat perak, tingkat puncak, menang 9, kalah 7. Untuk Grimin garis bawah 10.222, peringkat perak tingkat rendah, menang 6, kalah 17. Untuk setelah menggulir ke bagian bawah daftar, Felix mengetahui bahwa dialah satu-satunya pemain perunggu di seluruh daftar. Kenapa kebanyakan dari mereka mengalami kekalahan 3 kali lipat daripada kemenangan? Tanya Asna dengan tatapan jenaka. Bukankah sudah jelas? Felix menjelaskan dengan nada simpati dalam suaranya, mereka adalah pecundang, tambahan, yang memenangkan permainan hanya karena keberuntungan atau mendapatkan beberapa format favorit mereka. Oh, sama sepertimu. Dia terkekeh melihat bibirnya yang gemetar, kamu kalah setidaknya 15 kali hingga akhirnya berhasil mencapai peringkat emas. Felix bahkan tidak memarahinya, karena memang salahnya karena jatuh dalam godaan yang begitu kentara. Jelas bahwa dia membaca ingatannya dan tahu sebelumnya, tetapi meminta untuk mengolok-olok penampilannya yang buruk di kehidupan sebelumnya. Meski begitu, penyebutan itu membawanya beberapa kenangan yang tidak mengenakan, seperti fakta bahwa ia harus menghentikan integrasinya di tahap puncak penggantian pertama hingga ia keluar dari Silver. Supremacy Games sama sekali tidak berbelas kasih kepada pecundang seperti dia, karena ia menetapkan rentang kekuatan tertentu antar tingkatan yang tidak dapat ditembus. Misalnya, integrasi yang diizinkan dari perunggu ke perak adalah dari kemurnian yang lebih rendah ke puncak tahap penggantian pertama. Artinya, pemain dengan peringkat perak yang berhasil melewati tahap kedua penggantian tidak akan diperbolehkan bermain di platform tersebut lagi karena kekuatan mereka melebihi peringkatnya. Platform tersebut dapat menambahkan permainan perak tertentu, tempat mereka yang memiliki tahap kedua atau pengganti dapat ikut serta. Namun, mengapa mereka melakukannya? Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan jumlah pemain di platform yang penuh sesak ini. Dan dengan bersikap proaktif dalam mempertahankan pemain yang kalah, hal itu akan bertentangan dengan apa yang mereka cari. Tentu saja, para pemain tidak ingin dikeluarkan dari platform, yang berarti mereka harus menuju ke alam semesta nyata untuk melakukan misi klan, berburu binatang buas, dan sebagainya untuk mengumpulkan sumber daya mereka. Mereka lebih memilih menghentikan integrasi mereka daripada berakhir dengan nasib seperti itu. Meski begitu, ada sisi baiknya. Semakin banyak permainan yang dimainkan, semakin banyak pengalaman yang diperoleh, sehingga peluang untuk menang pun semakin besar. Selama mereka terus bertahan dan bertarung dalam permainan, mereka pasti akan keluar dari peringkat mereka di beberapa titik. Hal serupa terjadi pada Felix di kehidupan sebelumnya, saat integrasinya terhenti di puncak tahap 1 rep selama minimal 3 tahun hingga akhirnya ia berhasil keluar dari peringkat perak. Meski begitu, semuanya memiliki kebalikannya, seperti halnya dalam permainan, ada yang kalah, yang rasio kemenangannya 30%, ada pula yang menang, yang rasio kemenangannya 50% atau lebih. Solar Mist, Spirit Visage, Houndstance, dan pemain inti lainnya dalam Shuffle Maze adalah para pemenangnya. Felix tahu bahwa ia harus waspada terhadap pemain seperti mereka di pertandingan mendatang. Karena itu, ia segera mulai mencari pemain dengan rasio kemenangan tertinggi, menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengingat nama-nama pemain dan kemampuan mereka dalam benaknya. Setelah selesai, ia pergi ke garasi dan mengambil mobilnya, melaju menuju pusat pelatihan. Dia tidak berencana menyia-nyiakan 5 hari itu tanpa berlatih strategi dan trik untuk memenangkan permainan. Ia mempunyai tujuan yang lebih tinggi dari sekedar memenangkan permainan. 5 hari kemudian, 1 jam sebelum diteleportasi ke dalam permainan, Felix mengenakan pakaian tuan tanahnya yang biasa sambil duduk di ruang tamu, membaca berita harian di Mariana Empire. Tidak mengherankan, Felix mendapati namanya kini disebut-sebut oleh banyak penggemarnya di jaringan tersebut, dengan menggunakan tagar-tagar Landlordisbag. Aku yakin semua orang mengira kau meninggal di suatu tempat, kata Asna sambil tertawa. Beberapa platform berita benar-benar menulis seperti itu. Felix tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah membaca beberapa berita, yang mengklaim bahwa dia dibunuh oleh pembunuh bayaran yang dikirim oleh Mastermania atau dia ditemukan tenggelam dalam genangan darahnya sendiri di sebuah planet terpencil. Nah, platform berita hanya mencoba untuk menarik perhatian sebanyak mungkin dari fakta bahwa Felix pergi selama 7 hari tambahan.
Semua orang berasumsi bahwa ia akan memulai permainan lain segera setelah 2 bulan di reset, tetapi ketika mereka melihat ia tak kunjung ditemukan hari demi hari, rumor mulai beredar di jaringan, dimulai dari yang kecil lalu berakhir dengan terbunuhnya Felix. Jika Felix mau repot-repot membuat akun media sosial, ia dapat memberitahu penggemarnya saat ia berencana bergabung dalam permainan lain, seperti yang dilakukan sebagian besar pemain. Sayangnya, dia tidak tertarik dengan media sosial. Ngomong-ngomong soal Mastermania, mari kita lihat berapa banyak hadiah yang diberikan agensinya untuk kepalaku. Penasaran? Felix menyingkirkan hologram berita itu dari wajahnya dan menciptakan hologram kosong lainnya. Dia menulis di mesin pencari lebih besar dari panduan tentang cara mengakses situs web SG Bounties kurang dari. Situs web tersebut berada dalam jaringan gelap, atau dengan kata lain, tidak diindeks oleh dan, oleh karena itu, tidak dapat diakses melalui mesin pencari. Karena pemilik situs web tidak memberikan izin kepada Felix untuk mengakses situs webnya, ia tidak bisa begitu saja meminta Ratu untuk mencarikannya. Meski begitu, panduan yang ia cari sangat membantu karena dibuat untuk memudahkan pemain seperti dia menemukan situs web tersebut. Dia pernah menggunakannya di kehidupan sebelumnya, tetapi dia melupakannya karena dia tidak pernah repot-repot memburu hadiah atau karena dia terlalu penting bagi orang lain untuk memberikannya padanya. Ini adalah tampilan situs web untuk individu tanpa keanggotaan. Hanya bila pencarian dasar, tidak lebih, tidak kurang. Setelah beberapa menit, hologram hitam pekat ditampilkan di hadapan Felix, memperlihatkan tengkorak manusia tepat di tengahnya sementara di bawahnya ada bilah pencarian. Ini adalah tampilan situs web untuk individu tanpa keanggotaan. Hanya bila pencarian dasar, tidak lebih, tidak kurang. Tak terganggu dengan hal ini, Felix mengetik lebih besar dari Unpaid Landlord garis bawah 6996 kurang dari identitas SG lengkapnya. Setelah menekan Enter, hadiah yang diberikan untuk kepalanya muncul kembali, sambil ditulis tebal dengan darah yang menetes. 500 juta SC. Hahaha. Balasanku pasti membuat mereka marah. Felix tertawa geli seakan-akan kepalanya tidak bernilai $500 miliar di dalam game. Kau menyuruh mereka pergi bercinta. Asna terkekeh sambil menutup mulutnya. Kurasa itu tidak akan terlalu berarti di permainan berikutnya. Felix terkekeh sambil menutup hologram itu. Dia tahu bahwa semua orang akan menyerangnya saat dia mengamankan mahkota di dalam permainan. Jadi, tidak banyak yang berubah. Asna, siapkan kartunya. Felix memejamkan mata sambil menyeringai, kita harus meneruskan tradisi ini. Senang, mata Asna yang bagaikan matahari berbinar saat dia membuat setumpuk kartu di satu tangan sambil bangun dari tempat tidur. Sejauh ini mereka bermain kartu 2 kali selama 1 jam terakhir sebelum Felix diteleportasi ke game hall, dan jika mereka terus melakukannya, tidak akan berlebihan jika disebut sebagai tradisi. Wus, wus, wus. Di dalam sebuah aula besar yang tampak kuno, dengan banyak lampu kristal tergantung di atasnya, menerangi setiap sudutnya, dan panggung kayu dengan podium yang ditempatkan tepat di tengahnya, para pemain mulai diteleportasi satu demi satu, memenuhi aula kosong itu dengan cepat hingga 100 pemain semuanya berdiri di bawah panggung. Tanpa ekspresi, Felix terus melihat sekeliling sambil berjalan menuju sudut aula, berencana untuk duduk di sana sampai MC tiba. Dia tahu itu akan memakan waktu beberapa menit. Para pemain yang dilewatinya pun tak mempersulitnya, mereka tetap tersenyum sopan sembari membukakan jalan untuknya. Ini adalah demonstrasi murni rasa hormat terhadap kekuatan seseorang. Felix menduga bahwa mungkin semua pemain memiliki gambaran luas atau gambaran samar tentang dirinya. Lagi pula, dialah satu-satunya pemain perunggu dalam permainan ini dengan 2 kemenangan. Jadi, bahkan jika para pemain tidak mengikuti berita dan mendengar tentangnya, mereka akan melakukannya karena penasaran setelah melihat peringkatnya yang rendah dan 2 kemenangan beruntun. Setelah duduk dengan punggung menempel dinding selama beberapa menit, partikel cahaya mulai terbentuk di depan podium. Felix yang tengah memerhatikan sekelilingnya, melihat seorang laki-laki tinggi kurus, tampan, dengan rambut ungu disanggul, tiba-tiba muncul setelah cahaya partikel menghilang. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Felix memiringkan kepalanya sedikit karena bingung. Yah, jelas mustahil bagi Felix untuk mengetahui setiap MC karena jumlah mereka ada jutaan, hanya saja elo-nya rendah. Selamat pagi para pemainku yang cantik. Suara feminin riang keluar dari bibir mengilap sang MC, membuat beberapa pemain bingung apakah dia seorang pria yang berpakaian seperti wanita atau sebaliknya.
Namun, mayoritas tetap tahu bahwa dia adalah seorang pria yang berayun ke arah lain. Namaku Meliodas, dan aku akan menjadi juri dalam permainan ini. Meliodas tersenyum menawan dan berkata, jangan berlama-lama dan langsung saja masuk ke dalam penjelasan permainan. Dia bertepuk tangan 2 kali dan layar besar yang sama turun dari atas, di belakang punggungnya. Felix mengangkat kepalanya dan melihat layar sudah menyala dan menampilkan peta permainan saat ini. Pulau itu berukuran sedang, membentang puluhan kilometer dari satu ujung ke ujung lainnya. Sebaliknya, kata ujung tidak boleh digunakan sebagai istilah untuk menggambarkannya karena bentuknya seperti lingkaran. Namun, tidak ada satupun pemain yang peduli akan hal ini, selain fakta bahwa pulau itu terbagi menjadi 2 zona, masing-masing dengan lingkungan dan cuaca yang sangat berbeda. Zona selatan adalah hutan hujan yang terbuat dari pepohonan, dari semua jenis spesies, menggambarkan pemandangan alam yang sangat indah. Satu-satunya kesamaan mereka adalah tingginya yang menjulang, mencapai ratusan meter di langit berawan yang gelap. Sementara itu, zona utara hanya memiliki satu gunung berapi raksasa yang terletak tepat di tengahnya. Mulut gunung berapi itu tertutup rapat, tampak seperti raksasa hitam yang sedang tidur. Felix mengabaikan puncak gunung dan fokus pada satu terowongan besar di gunung berapi itu, yang mungkin mengarah ke bawah tanah. Cih, setidaknya aku terbiasa berlatih di lingkungan hutan. Felix mendecak lidahnya tanda mengkritik saat melihat pulau itu. Selama latihannya selama 5 hari terakhir, ia harus berimprovisasi dan membuat banyak peta, masing-masing dengan lingkungan yang berbeda, karena permainan dengan jelas menyatakan bahwa peta tersebut dibuat secara acak. Itu berarti bisa apa saja. Untungnya, latihan hariannya sebagian besar mencakup lingkungan hutan karena ia tahu bahwa lingkungan itu banyak digunakan dalam pertandingan. Berdasarkan ekspresi muram sebagian besar pemain, sepertinya tidak ada satupun di antara mereka yang berhasil menerapkan desain peta di ruang latihan mereka. Seperti yang bisa Anda lihat, peta yang dihasilkan hanya memiliki 2 lingkungan. Meliodas menunjuk terowongan gunung berapi, membuat layar menampilkan kemana arahnya. Terkejut, Felix mengangkat alisnya saat melihat labirin terowongan yang rumit dan saling terhubung satu sama lain, membuatnya hampir mustahil untuk tidak tersesat di dalamnya tanpa kemampuan pasif atau aktif untuk membantu. Untungnya, lampunya redup, sehingga jarak pandang tidak menjadi masalah besar. Meliodas tidak terlalu fokus pada terowongan itu karena ia dengan cepat menggantinya dengan lautan lava di dasar gunung berapi. Walaupun hutan hujannya bersahabat, gunung berapinya tidak. Ia memberitahu mereka dengan nada bercanda, selama 15 menit terakhir permainan, gunung berapi akan meletus pada waktu yang acak. Bisa tepat 15 menit atau pada menit terakhir permainan. Bahkan aku tidak tahu kapan. Ia memperingatkan mereka sambil menyeringai, jadi jangan berada di dekatnya saat itu terjadi. Tidak mengherankan, para pemain tidak benar-benar terkejut, karena mereka tahu bahwa sebagian besar permainan dengan peta yang dibuat secara acak memiliki semacam keuntungan yang membuatnya lebih mematikan bagi para pemain dan menghibur bagi para penonton. Namun, SGA tidak akan bertindak sejauh itu dan membuat seluruh peta berubah menjadi neraka bagi para pemain. Itulah sebabnya mereka membiarkan hutan hujan tetap utuh dan damai. Oh, dan Anda akan mendapat peringatan 2 menit sebelum letusan. Anda akan mengetahuinya saat itu terjadi. Sekarang, masuk ke tempat tersembunyi. Meliodas menekan sebuah tombol dan di tengah kedua zona itu tiba-tiba muncul sebuah suar cahaya yang diproyeksikan ke langit. Gunung berapi itu memiliki suar merah, yang ditempatkan tepat sebelum terowongan, sementara hutan memiliki suar hijau di tengahnya. Suar-suar itu adalah lingkaran teleportasi, yang hanya memperbolehkan pemegang mahkota untuk berteleportasi. Kata Meliodas, bagus, ini membuat segalanya sedikit lebih mudah bagi pemegang mahkota. Tidak buruk, aku hanya perlu melarikan diri ke lingkaran teleportasi sekarang. Sesuai dugaan, berbeda dengan para pemain yang berseru keras karena terkejut sekaligus gembira, Felix hanya menggaruk dagunya acuh tak acuh. Dia sudah mengetahuinya sebelumnya karena tambahan ini ada dalam permainan yang dia mainkan di kehidupan sebelumnya. Saat suatu tambahan yang mengejutkan ditambahkan dalam permainan, tambahan tersebut akan tetap ada secara permanen atau dihapus karena tidak mencapai tujuan yang dimaksudkan, yang tentunya menghibur para penonton. Tolong diamlah. Meliodas menunjukkan ekspresi merajuk, membuat para lelaki di aula menghindari kontak mata dengannya dengan cara apapun. Selain cekikikan gadis-gadis itu, tak ada satu suara pun yang terdengar lagi di aula itu.
Anak baik, Meliodas tersenyum dan melanjutkan, lingkaran teleportasi itu tidak memindahkan pemain secara acak di peta, tetapi ke lingkaran teleportasi lainnya. Segera setelah mendengar itu, mata gembira para pemain langsung meredup. Mereka paham bahwa lingkaran teleportasi itu bukanlah rute pelarian melainkan gerbang menuju neraka itu sendiri. Hehe, hidup tidak semudah itu. Felix tidak dapat menahan tawa melihat ekspresi mereka. Jadi, gunakanlah dengan risiko Anda sendiri. Tanpa ingin menjelaskan maksudnya, Meliodas menekan tombol lain, dan mahkota emas yang dihiasi permata warna-warni pun ditampilkan di layar. Ini kunci kemenanganmu. Tahan sampai permainan berakhir dan kamu akan dinobatkan sebagai juara. Ia melihat gelangnya dan berkata, aku harus kembali ke kelinci-kelinciku, jadi cepatlah menjawab pertanyaanmu. Setelah menerima konfirmasi untuk memulai tanya jawab, para pemain mulai mengangkat tangan mereka di atas kepala. Mereka masih memiliki banyak keraguan tentang aturan tersebut. Kau, anak manis, ajukan pertanyaanmu. Dengan ekspresi terpesona, Meliodas mengarahkan jarinya ke seorang pria tampan bertubuh kekar, membuatnya mengencangkan pantatnya menghadapi tatapan yang menyerbu itu. Ahem, bolehkah aku tahu berapa jarak teleportasi jarak dekat setelah kita mendapatkan mahkota? Tanya pria kekar itu sambil melihat kakinya. Pertanyaan bagus, sayang. Gelisah, lelaki kekar itu gemetar setelah dipuji dengan cara yang kacau seperti itu. Namun, dia tetap tidak mengangkat kepalanya, saat dia mendengarkan jawaban Meliodas, 500 meter ke segala arah. Jadi, ambil saja mahkota dan cobalah yang terbaik untuk bertahan hidup selama 5 detik pertama. Tidak ada orang lain. Kecewa, Meliodas bertanya setelah melihat semua pria di aula menurunkan tangan mereka saat mereka melihat bagaimana pria kekar itu diperlakukan. Setelah melihat hanya kedua gadis itu yang mengacungkan tangan, Meliodas cemberut dan menunjuk salah satu secara acak, membuatnya bertanya, jika pemegang mahkota menggunakan lingkaran teleportasi dan diteleportasi ke yang lain, bisakah dia menggunakan lingkaran yang diteleportasikannya lagi? Tentu saja tidak, dia menjelaskan. Begitu kamu keluar dari lingkaran teleportasi, lingkaran itu akan terkunci selama 30 menit. Terima kasih. Berikutnya, bisakah Anda menjelaskan aturan ke-11 secara rinci? Setiap 15 menit berlalu dengan crown di tanganmu, kamu akan mendapatkan tambahan 1000 GP. Jawab Meliodas. Oh, Felix mengangkat alisnya karena terkejut mendengar ini, karena ia menyadari bahwa waktu tambahan 5 menit bertambah dari yang ia ketahui. Namun, jumlah poinnya juga berlipat ganda. Jadi, ia tidak benar-benar mengeluh. Berikutnya, apakah kita diizinkan menandai posisi di dalam terowongan labirin? Ya, ini bukan permainan teka-teki. Kamu bisa menandai pintu masuk atau pintu keluar, atau bahkan berbagi posisi dengan orang lain. Lakukan apa yang kamu mau. Berikutnya, bolehkah saya tahu apa nama judul unik game ini, dan bagaimana cara mendapatkannya? Saya terlalu malas untuk membuatnya, jadi saya akan menggunakan ini saja. Meliodas menekan sebuah tombol, menampilkan waktu tertentu di layar, dan memberitahu mereka bahwa siapapun yang dapat memegang mahkota lebih lama dari rekor yang diketahui saat ini, akan mendapatkan gelar lebih besar dari pemecah rekor. Kurang dari 59 menit dan 30 detik, sulit tetapi bisa dilakukan. Felix memandang rekaman itu dengan ekspresi serius. Kalau saja pemain lain memiliki keyakinan yang sama dengannya, aula tidak akan berubah menjadi sunyi senyap. Felix yakin dia bisa melakukannya, tapi bagi mereka jujur tidak percaya diri bahkan bisa menahan mahkota selama 5 menit sebelum ketahuan dan dihujani puluhan kemampuan. Permainan ini hanya dimainkan oleh dua pihak, pemegang mahkota melawan yang lainnya. Jadi, kecuali seseorang benar-benar yakin akan peluangnya untuk lolos dengan mahkota, lebih baik menyerah saja dalam permainan ini dan menunggu 2 bulan untuk memulai permainan lainnya. Astaga, mereka tahu bahwa pemegang rekor saat ini pun akhirnya tertangkap dan terbunuh. Jadi, dia mungkin saja mendapatkan rekor itu, tetapi dia mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Itu membuatmu terdiam ya? Meliodas terkikik sebentar sebelum menambahkan, soal gelar MVP. Sayangnya, aku sudah memberikannya setahun yang lalu. Tidak seorang pun bereaksi terhadap berita menyedihkan seperti itu, terlepas apakah gelar MVP ada atau tidak, mereka tidak akan mendapatkannya. Meliodas menepukkan tangannya 2 kali dan berkata, sesi tanya jawab sudah selesai. Sampai jumpa, para pemainku yang cantik di pulau ini. Oh, aku ingat.
Meliodas tiba-tiba melambaikan tangannya ke arah Felix, yang berada di ujung aula, dan berkata dengan ekspresi bersyukur, "Terima kasih sayang karena telah menendang si Jalang Zhou dari kudanya yang tinggi." Merasa tidak senang, dia mendengus lewat hidungnya sambil memecahnya menjadi partikel-partikel kecil. "Dia mencuri semua perhatian dariku." "Apa-apaan ini?" Kehilangan kata-kata, Felix terus menatap panggung yang kosong dengan bibir terbuka, tidak tahu bagaimana harus menjawab. "Of, pasti menyenangkan dipanggil cinta," kata Asna sambil tertawa. Tak peduli padanya dan tatapan mengejek yang diterimanya dari para pemain, mata Felix terus menjelajah aula, mencari para pemain yang telah ditandainya 5 hari sebelumnya. Setiap kali kepalanya berhadapan dengan pemain, dia memaksa pemain itu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap kegelapan yang menggantikan matanya. Biohunter, Rosanna, Cyber Sky, Frosty Lens, Brutalite, semuanya ada di sini. Ia terus menggumamkan setiap nama hingga 8 pemain dalam daftarnya semuanya telah dicentang. Setelah itu, dia menutup matanya, menunggu dengan sabar sampai mereka diteleportasi ke pulau itu 1 jam kemudian. Dia tidak berencana untuk mengajukan taruhan karena dia tahu bahwa saat dia naik panggung, para pemain akan mulai melemparkan sepatu ke arahnya karena mencoba menipu mereka untuk memberikan poin seperti yang dia lakukan kepada Solar Mist dan yang lainnya. Pemilik rumah, pemilik rumah, pemilik rumah. Untuk pertama kalinya, Felix membuka matanya saat mendengar namanya diteriakkan di seluruh stadion, membuat para pemain yang ada di hadapannya menatapnya dengan pandangan iri dan cemburu. Mereka tidak dapat membayangkan seberapa besar popularitasnya telah tumbuh sedemikian rupa dan dalam waktu yang sesingkat itu. Demi Tuhan, belum genap setahun dan penggemar Felix sudah memadati stadion. Pendapatan dari penjualan tiket yang akan didapatnya dari mereka sudah cukup untuk membuat pertandingan ini layak dimainkan tanpa harus memikirkan kejuaraan. Tidak buruk sama sekali, aku bisa terbiasa dengan ini. Puas dengan perhatian yang didapatnya, Felix tersenyum tipis sambil melambaikan tangannya, memberikan respons yang diinginkan para penonton. "Kia, aku mencintaimu, tuanku. Bunuh mereka semua, pemilik tanah. Saya pertaruhkan seluruh kekayaan saya pada Anda untuk menang." Penonton menjadi heboh, masing-masing berteriak atas nama mereka sendiri, membuat ekspresi Meliodas menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Semakin banyak perhatian yang didapat Felix, semakin sulit pekerjaannya. Jadi Zhou menangani hal ini dalam permainannya. Pada akhirnya, Meliodas hanya mendesah putus asa saat membayangkan ketidakmampuannya mewawancarai Felix padahal dia jelas merupakan pemain terpopuler dalam permainan. Meski merasa sangat bersalah akan hal itu, dia tidak mau repot-repot mencoba memanfaatkan celah yang dimanfaatkan Zhou untuk melawan Felix. Nasib Zhou sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan kepadanya bahwa menggunakan trik pada Felix hanya akan berakhir buruk. Jadi, ia sama sekali mengabaikan Felix dan mewawancarai pemain lainnya, menghujani mereka dengan pertanyaan-pertanyaan genetika yang biasa. Meski begitu, ia cukup pintar untuk menyertakan nama Felix dalam beberapa pertanyaan, seperti, seberapa yakinnya Anda untuk mencoba mengambil alih mahkota dari tangan Tuan Tanah jika Anda bertemu dengannya? Atau, apakah Anda punya tindakan pencegahan atas bujukan gelapnya? Dia mungkin tidak bisa mewawancarai Felix, tetapi mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengannya tidak akan membahayakan siapapun, kecuali para pemain yang ditanyai. Tapi siapa yang peduli dengan mereka? Rupanya tidak ada seorang pun selain penonton yang menyukai pertanyaan-pertanyaan itu. Tak lama kemudian, 30 menit yang dialokasikan untuk segmen wawancara berakhir dengan cepat, membuat para pemain menghela napas lega. Mereka benar-benar akan kehilangan akal jika mendengar nama Felix sekali lagi. "Semoga beruntung untuk kalian semua," kata Meliodas sambil terbang di udara, kembali ke meja komentatornya. Saat dia duduk di kursinya, dia menjentikkan jarinya, membuat para pemain berteleportasi ke langit, ribuan meter di atas pulau. Wus, wus. Pakaian Felix terus berkibar karena angin kencang karena berada di ketinggian, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda panik, ia terus menatap hutan hujan di bawahnya dari celah-celah kecil awan kelabu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa 100 pemain tersebar 50 di atas hutan hujan dan 50 di atas zona vulkanik. Mereka yang ada di dekatnya semuanya memiliki ekspresi yang berbeda-beda di wajah mereka saat mereka terus melihat ke bawah. Ada yang memperlihatkan tanda-tanda kegembiraan dan kelegaan karena ditempatkan di lingkungan terbaik mereka sementara ada pula yang mengernyitkan alis mata karena jengkel karena alasan sebaliknya. "Nyalakan lampunya," teriak Meliodas dengan gembira sambil menekan layar kecil,
membuat bagian tengah dari dua zona melepaskan suar cahaya berwarna yang menjulang tinggi ke luar angkasa. Segera setelah melihat semuanya sudah pada tempatnya, Meliodas menampilkan hitungan mundur 30 detik di layar besar dan meminta penonton untuk melakukan hitungan mundur setelah mencapai 10 detik. 3, 2, 1, mulai. Tergerak dan bersemangat, semua orang berteriak sambil mengangkat tangan di atas kepala. Di sini kita mulai lagi. Felix menyeringai saat ditarik turun oleh gravitasi, membuatnya merasa seperti sedang terjun payung. Tentu saja tanpa parasut. Felix merentangkan tangan dan kakinya lebar-lebar saat ia terus terjatuh bebas ke dalam hutan hujan, meledak ke dalam awan kelabu selama beberapa detik sebelum penglihatannya menjadi cerah kembali. Matanya menyipit saat dia fokus ke tengah hutan, tempat mercusuar cahaya berada. Tujuannya jelas lingkaran teleportasi. Yah, setidaknya sedekat mungkin dengannya. Dia menoleh ke kiri dan melihat setidaknya 20 pemain juga sedang menukik ke arah tengah. Ada yang menukik tajam untuk menambah kecepatan dan mencapai tujuan lebih tinggi, ada pula yang berupaya sekuat tenaga memperlambat kecepatannya, seperti Felix. Ia menoleh ke kanan dan melihat hal yang sama persis. Mereka cukup dekat dengannya, tetapi Felix tidak terlalu khawatir diserang atau semacamnya, karena ia tahu bahwa selama mereka berada di langit, tidak seorang pun diizinkan menggunakan kemampuan mereka. Bagaimanapun, itu adalah keuntungan tidak adil yang diberikan kepada elementalis angin atau mereka yang memiliki kemampuan terbang. 1000 meter, 700 meter, 500 meter. Pohon-pohon tinggi itu makin lama makin mendekat, membuat Felix makin memerhatikan pohon mana yang paling besar di antara pohon-pohon yang paling dekat dengannya. Yang itu, tak lama kemudian, ia melihat sebatang pohon yang menyerupai pohon redwood pantai, tetapi daunnya benar-benar berwarna merah, tingginya mencapai sekitar 200 meter. Ia segera mengubah posisi jatuhnya menjadi menukik ke bawah, berharap dapat mendekati pohon. 100 meter, 50 meter, 10 meter. Tepat saat Felix hendak bertabrakan dengan granat itu, ia melindungi mukanya dengan lengannya sambil mendekatkan lututnya ke dada, sehingga tampak seperti granat manusia. Ledakan, ia menghantam batang pohon yang besar itu, menciptakan lubang yang dalam di dalamnya. Namun, pohon itu hanya bergetar sedikit, membuat dedaunan berdesir selama 1 atau 2 detik. Itu menyenangkan. Senang dengan pengalaman itu, Felix melompat dari lubang dan mendarat di salah satu dahan pohon sambil tersenyum senang. Aku juga ingin mencobanya. Asna bergumam lesu sambil memperhatikan Felix yang menikmati waktunya. Kau akan segera mendapat kesempatan. Felix berjanji sambil mematahkan lehernya. Asna tersenyum menawan dan berhenti mengganggunya, membiarkannya fokus pada permainan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Felix menatap gelangnya dan menyampaikan permintaannya. Ratu, buat 3 alarm terpisah, 1 untuk 5 menit pertama, yang kedua untuk setiap 15 menit setelahnya, yang ketiga untuk 5 menit transmisi. Sesuai keinginanmu, sang ratu melakukan apa yang diperintahkan, dengan membunyikan 3 alarm yang masing-masing berbunyi dan berdering 10 detik sebelum waktu yang disebutkan. Puas dengan hasil akhirnya, Felix menganggukkan kepalanya dan mulai memanjat ke atas pohon, melompat dari satu dahan ke dahan lain seperti seekor monyet. Tak lama kemudian, ia sampai di puncak pohon dan berdiri di dahan kecil sambil memegang ujung pohon itu dengan tangannya. Aku masih cukup jauh. Ia merenung dalam hati saat menyadari bahwa suar hijau itu masih berjarak beberapa kilometer darinya. Mari kita lihat, apakah ada target kosong di sepanjang jalan. Ia mengaktifkan penglihatan inframerahnya dan memaksimalkannya, membuat semua yang ada dalam radius setengah kilometer menghilang, kecuali 3 aura humanoid yang masing-masing berpindah tempat di sebuah pohon. Felix berhasil menebak dengan mudah berdasarkan fakta bahwa mereka berdiri di udara. Beberapa detik kemudian, Felix mematikan pasifnya, tidak ingin sakit kepala. Jika bukan karena dia yang meningkatkan integrasinya dari 51% menjadi 84%, energi mentalnya tidak akan meningkat, yang pada gilirannya membuat jangkauan batasnya meningkat 100 meter hingga setengah kilometer. Tentu saja, kapasitas energinya dan kekuatan fisiknya juga meningkat secara moderat. Felix tidak bermalas-malasan selama 5 hari terakhir, karena ia menambahkan 4% dari 80%-nya, mengikuti saran Asna dan mengintegrasikan 2% setiap 2 hari. Setelah permainan, ia berencana menghabiskan 4% terakhir dalam botol. Asna, apakah kau perhatikan posisi mereka? Tanyanya sambil melompat turun dari pohon. Ya, dia memberitahunya,
Yang terdekat berjarak sekitar 150 meter darimu. Saatnya berburu. Felix menjilati bibirnya sementara celah-celahnya menyempit seperti tali, benar-benar asyik melompat dari satu dahan pohon ke dahan pohon lainnya. Semoga saja tanah milik pemerintah kerajaan berada di kawasan hutan. Seorang lelaki pendek dengan telinga berbulu abu-abu, bukan telinga manusia, tengah merenung di atas sebuah dahan pohon sambil menatap suar hijau itu dengan fokus penuh. Gemerisik-gemerisik. Tiba-tiba telinganya yang berbulu bergetar mendengar suara gemerisik dedaunan yang tidak biasa di belakangnya. Mencoba menyergap serigala. Dia mencibir tanpa menoleh, bersikap seolah-olah dia tidak menyadari penyergapan itu. Akan tetapi, kuku manusia itu sedang dalam proses berubah menjadi kuku metalik panjang, berkilau di bawah sinar matahari. Wus-wus. Saat telinganya yang berbulu menangkap suara benda yang mendekat, dia segera berbalik dengan seringai sombong di wajahnya, berencana untuk memotongnya menjadi dua dengan kukunya yang tajam. Dia jelas yakin akan kemampuannya untuk mencapai hal itu. Sayangnya, pemandangan yang menyambutnya tidak seperti yang diharapkannya, karena ia melihat dua bom hijau asam, mendekatinya dengan kecepatan yang mengerikan. Ya Tuhan, mengapa aku duluan? Ketakutan menghadapi pemilik bom tersebut, dia tidak dapat menahan tangis dalam hatinya sambil menghindari satu bom dengan tipis, dan membiarkan bom yang lain mengenai tepat di pahanya. Kembung-kembung, sialnya baginya, Felix meledakkan keduanya pada saat yang sama, membuatnya tertelan dari belakang sekaligus dari depan. Sebelum Felix bisa tersenyum saat berhasil mengamankan 200 GP hanya dengan dua bom, dia mengerutkan kening saat melihat mangsanya terbungkus dalam bulu abu-abu metalik, membuat korosi menjadi kurang efektif dibandingkan sebelumnya. Heavy Metal menggunakan kemampuan bertahan terbaiknya, Metallic Fur. Bagaimana Landlord akan meneruskan serangannya? Meliodas bertanya-tanya dengan suara keras. Tuan Tanah, permainan baru saja dimulai. Tidak perlu menguras energi kita untuk pertarungan yang tidak perlu seperti ini. Heavy Metal menyarankan sambil berjongkok di sebuah dahan, dengan punggung dan kepalanya menghadap Felix. Setelah melihat wujudnya, Felix tahu bahwa entah dia menerima lamarannya atau menolaknya, bajingan itu berencana untuk melarikan diri dengan cara apapun. Tapi lalu kenapa? Selama 5 menit pertama, saat mahkota masih belum muncul, pemain bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Felix tidak berencana untuk bersantai dalam durasi ini, karena ia ingin memperoleh poin permainan setiap ada kesempatan. Induksi oksidasi. Felix menciptakan dua bom berwarna perunggu di tangannya sambil tersenyum jahat. Kau harus membeli hidupmu atau mati. Dia melemparkan bom ke arah Heavy Metal sambil berkata, tidak ada kata di antara keduanya dalam kamusku. Kembung-kembung. Baiklah, persetan denganmu. Pemain itu mengumpatnya sambil berlari menjauh, sama sekali tidak punya rencana untuk melawan Felix sendirian. Dia melihat cukup banyak rekaman tentang Felix di jaringan tersebut sehingga membuatnya paham bahwa Felix bukanlah seorang pemain melainkan monster berkulit manusia yang ikut serta dalam permainan untuk meneror mereka. Kenapa mereka selalu lari? Gerutu Felix kesal sambil mengejar mangsanya yang berlari ke arah suar hijau. Sepertinya pengejaran ini menguntungkan Tuan Tanah. Komentar Meliodas penuh semangat sambil melihat Felix mengejar Heavy Metal dengan cepat. Para penonton menyukainya, karena gerakan Felix cukup luas, membuatnya tampak seperti ia benar-benar berjalan di tanah, bukan di dahan pohon. Felix selalu berlatih di lingkungan seperti ini karena ia tahu bahwa SGA gemar menggunakan hutan besar dalam permainan mereka. Wah, latihan pertamanya di pusat pelatihan berada di hutan yang hampir sama dengan ini. Jadi, dia tahu apa yang dia lakukan. Sementara itu, hal serupa tidak dapat diterapkan pada Heavy Metal, karena berat bulu logam tersebut sangat menghambat kecepatannya. Jelaslah bahwa ia tidak mempunyai kemampuan yang berhubungan dengan pergerakan atau bahkan pasif kekuatan super yang memungkinkannya menahan beban tersebut dengan baik. Dia bahkan tidak bisa melepaskannya karena ancaman terkena bom asam selalu ada di pikirannya. Hal-hal kecil itu, detail-detail kecil, itulah yang menyebabkan telinganya yang berbulu bergetar mendengar suara gemerisik yang datang dari atas, membuatnya gemetar ketakutan. Pemilik rumah ada di atasku. Pikiran ini terlintas di benaknya saat dia mengangkat kepalanya, menyaksikan pemandangan paling mengerikan sepanjang hidupnya. Sebuah bola coklat besar, jatuh dari langit mirip peti mati perunggu yang turun untuk menyegel nasibnya. Wus, buk, Felix mendarat tepat 2 meter di depan Heavy Metal yang membatu, menghalangi jalannya ke depan. Kenapa kau lari?
Felix tersenyum hangat sambil mengepalkan tinjunya dan memukul tepat di perutnya. Kalau saja heavy metal tidak mengenakan bulu logam itu, pukulan itu pasti telah melontarkannya atau meledakkan organ dalamnya. Batuk. Sayangnya, hal itu hanya membuat heavy metal terbatuk-batuk. Meskipun demikian, pemandangan itu tidak membuat Felix patah semangat sama sekali. Ia menjentikkan jarinya, menciptakan bom kuning muda tepat di samping kepalanya. Persetan denganku. Heavy metal langsung menutup mulutnya rapat-rapat, tidak berani menghirup udara setelah batuknya, meski rasanya sangat tidak nyaman menahannya. Bom itu membuatnya takut akan konsekuensi perbuatannya. Namun, yang membuatnya semakin putus asa adalah aura kecoklatan yang ada di dalam dirinya. Dia tidak merasakan banyak hal dari bola itu. Namun, bulu logam yang dikenakannya terus berkarat secara bertahap, melemahkannya hingga batas maksimal. Bam-bam, dengan rentetan pukulan dan tendangan Felix, bulunya terus-menerus hancur hingga pakaian heavy metal mulai terekspos. Tebas-tebas. Mati kamu bajingan. Menjadi gila karena terpojok seperti ini, heavy metal menyerah untuk bertahan dan beralih ke serangan penuh, melambaikan kuku panjang metaliknya yang berkarat ke kiri dan ke kanan dengan cara yang tidak masuk akal. Pembalasannya memaksa Felix untuk terus mundur sambil menghindari serangan terakhir itu dengan segenap kemampuannya. Jepret, jepret. Aksi maju mundur ini hanya berlangsung selama 5 detik sebelum suara letupan bergema di area tersebut. Oh tidak! Paku-paku itu patah. Seru meliodas keras saat melihat paku-paku berkarat itu patah menjadi 2 bagian saat mendarat di lengan bawah Felix. Aduh! Seketika Felix menjentikkan jarinya dengan satu tangan sambil melayangkan pukulan keras dengan tangan satunya ke wajah heavy metal yang putus asa. Bam! Batuk! Batuk! Karena tidak dapat menahannya lagi, heavy metal terpaksa menghirup aroma kuning muda setelah hidungnya dipukul seperti itu. Dia membekuk kaku dengan darah menetes ke dagunya dan matanya membelalak penuh dengan emosi mentah, menunjukkan rasa takut dan putus asa pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertarungan yang bagus, kata Felix sambil tersenyum. Gambar itu akan terlihat bagus jika jari telunjuknya tidak tertanam dalam di dahi heavy metal saat mengatakannya. Gedebuk. Setelah mengeluarkan jarinya, heavy metal terjatuh ke belakang dengan mata yang berubah menjadi abu-abu dan redup hingga kilauan cahaya terakhir telah hilang dari matanya. Intip, intip. Sedetik kemudian, alarm pertama yang dinyalakan Felix berbunyi tiba-tiba, membuatnya melirik gelangnya. Tepat waktu, Felix menyeringai saat melihat 5 menit telah berlalu sejak ia terjatuh. Saya berharap mahkota itu mendarat di tubuh saya. Para penonton tidak tahu apakah harus memuji pertarungannya atau mengejeknya karena terlalu sombong dan ingin membawa kentang panas itu di awal permainan. Tetapi siapa yang bisa menyalahkan mereka karena tidak mempercayai keyakinan penuh Felix? Rekor yang paling terkenal adalah 1 jam dan pemegangnya tetap meninggal. Namun, Felix berharap dapat memegang mahkota selama 2 jam dan bertahan hidup. Unik atau tidak, legendari Bloodline, Felix sama sekali tidak mungkin bertahan melawan 99 pemain dalam game ini sendirian. Belum lagi, mereka semua adalah Bloodliner tahap 1. Tak seorang pun menyetujui gagasan itu, bahkan penggemarnya yang paling setia sekalipun. Setelah menunggu selama 30 detik dan masih melihat mahkota tidak muncul di atas kepalanya, Felix mendesak kecewa dan melanjutkan perjalanannya menuju Suar Hijau. Sama seperti orang lain, dia menuju ke sana untuk berkemah, kalau-kalau Crown tidak mendarat di zona hutan hujan. 14 menit kemudian, di atas sebuah pohon yang menjulang tinggi, mencapai ratusan meter, Felix tengah duduk di sebuah dahan dengan punggung bersandar di batang pohon. Sementara itu matanya terfokus ke tanah, di mana sebuah lingkaran hijau raksasa dengan tulisan-tulisan yang memukau tergambar di lantai. Dia dapat melihatnya dengan jelas saat cahaya terang itu menghilang begitu dia berada sedekat ini dengan lingkaran itu. Felix mengalihkan pandangannya ke sekitar 28 pemain yang berdiri di sekitarnya. Beberapa berkelompok menjadi 5 atau 6 orang sementara beberapa lainnya hanya terdiri dari 2 pemain. Tidak ada satupun di antara mereka yang berdiri sendiri. 14 menit lebih dari cukup untuk bertemu dan membuat aliansi atau kemitraan untuk perburuan yang akan datang. Hanya tersisa 30 detik sebelum transmisi pertama. Felix melirik jam sekilas sambil berpikir, aku mungkin harus memeriksa para pendatang baru sekarang. Dia menyalakan penglihatan inframerahnya dan memindai seluruh area di sekitar lingkaran teleportasi. Setelah beberapa detik, dia mematikannya sambil mendesah kesal.
Dia melihat jumlah pemain yang bersembunyi telah meningkat menjadi 20 orang. Ditambah dengan sekitar 28 pemain yang ada di tanah, ini membuatnya menyimpulkan bahwa pemegang mahkota tidak mungkin berada di zona hutan hujan. Tidak ada seorang pun yang cukup terbelakang untuk memegang mahkota dan tetap dekat dengan mayoritas pemain. Namun, Felix tidak kehilangan seluruh harapannya, karena ia percaya bahwa masih mungkin bagi salah satu pemain itu untuk melemparkan mahkota di suatu tempat di hutan selama 14 menit terakhir. Intip, intip, setelah mencapai 10 detik sebelum lokasi mahkota terkirim, gelang Felix mulai bergetar. Felix berdiri sambil matanya menjelajah ke sekeliling, memperhatikan dengan saksama dari mana tempat penularan akan datang. Dia bukan satu-satunya yang melakukan hal itu karena setiap pemain di peta itu menenangkan celoteh mereka dan meningkatkan kewaspadaan mereka semaksimal mungkin. Setiap orang hanya memiliki satu pikiran yang terlintas dalam benaknya, yaitu hitungan mundur menuju 0. 3, 2, 1. Ayo, ayo, ayo. Saat seberkas cahaya keemasan muncul di langit di atas hutan hujan, setiap pemain di samping lingkaran berlari ke arahnya, sepenuhnya menyerah pada rencana berkemah mereka. Bagus sekali. Terpesona oleh pemandangan sinar emas statis yang berjarak sekitar 10 km atau lebih darinya, Felix tertawa terbahak-bahak sambil berlari di dahan tempat ia bertengger. Suara mendesing. Tanpa ragu sedikit pun, dia melompat begitu mencapai ujung dahan, dengan tujuan mendarat di pohon terdekat di bawahnya. Akan tetapi, jaraknya masih agak terlalu jauh untuk ditangani lutut Felix, sehingga ia tersangkut di dahan tipis di udara dan mengayunkan dirinya ke dahan lain, menghantam setiap daun hijau raksasa yang ada di jalurnya. Gedebuk, saat ia berhasil mencapai tujuan, yang lain sudah mendahuluinya. Namun, Felix tidak khawatir tentang hal itu. Dia tahu bahwa karena sinar emas itu statis, berarti mahkota dilempar oleh pemegang pertama. Ini berarti, kecuali pemain tersebut percaya diri dengan kemampuan mereka untuk bertahan hidup saat dikejar semua orang, tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuhnya. 5 menit kemudian, sinar cahaya keemasan menghilang dari langit. Meski begitu, tidak ada satupun pemain yang mempermasalahkannya, karena mereka sudah hafal lokasinya, atau setidaknya area tempat ia berada. Setelah berlari dengan kecepatan penuh selama beberapa saat, Felix mulai melambat, karena ia melihat semua pemain menghadapkan kepala mereka ke suatu arah tanpa bergerak sedikitpun. Gedebuk, Felix mendarat di cabang pohon dan berguling ke depan 2 kali untuk menghentikan momentum. Setelah berhasil menguasai diri, ia memotong sehelai daun raksasa dan meletakkannya di atas tubuhnya sambil berbaring tengkurap. Oh, penasaran? Ia menatap dengan mata merahnya yang berkilau ke arah 5 aura humanoid yang mengelilingi mahkota. Cahaya keemasan yang dilepaskan mahkota tampak sebening kristal di matanya. Setelah menemukan apa yang diinginkannya, dia mematikan penglihatan inframerahnya dan mulai mendekati kelima pemain itu secara diam-diam, tidak ingin memperlihatkan dirinya. Sejauh ini, tidak ada satupun pemain yang melihatnya karena ia memastikan bahwa ia berada di belakang atau jauh di atas mereka. Mereka yang bertemu dengannya selama 20 menit terakhir tidak sempat menceritakan kisahnya. Sepertinya mereka sedang berbicara. Felix memejamkan mata dan berkonsentrasi penuh pada apa yang mereka bicarakan, berharap dapat menangkap pembicaraan mereka. Untungnya, mereka berbicara lantang. Nona Rosana, saya minta maaf, tetapi saya tidak dapat menerima tawaran Anda. Saya di sini hanya untuk mewakili aliansi saya, kata seorang pria berbahu lebar dengan rambut wajah berwarna hijau sambil menggelengkan kepalanya ke arah seorang wanita tinggi cantik berambut merah, yang mengenakan gaun yang terbuat dari mawar merah dan duri. Anda yakin, Tuan Bio? Rosana tersenyum menggoda, 50 juta SC untuk kalian masing-masing cukup banyak. Melihat dia masih bergeming dengan keputusannya, Rosana menghela napas dan bertanya kepada 3 pemimpin aliansi lainnya, bagaimana dengan kalian? Tidak tertarik. Gedebuk, seorang lelaki yang tampak seperti prajurit dengan tubuh bagian atas yang telanjang dan penuh bekas luka, menghantamkan gagang pedangnya yang berat ke dahan pohon, menarik perhatian semua orang kepadanya. Tiap orang harus membayar 100 juta dan aliansi 6 orangku akan siap melayanimu. Ucapnya dengan lugas. Kesepakatan. Tanpa sedikit pun tanda-tanda keraguan atau tanda-tanda ketidaksetujuan saat harganya dinaikkan 2 kali lipat, Rosana tersenyum lebar sambil memproyeksikan kontrak holografik besar, menunjukkan semua detailnya kepada semua orang. Bahkan Felix yang berada cukup jauh pun berhasil membaca ketentuannya. Dasar jalang,
Aku kutuk kau dan ibumu yang kaya raya itu. Felix tak kuasa menahan umpatan dalam hatinya setelah membaca bahwa ibumu akan memberikan 100 juta SC kepada setiap pemain yang menandatangani kontrak perekrutan ini. Dengan menandatanganinya, Rosana akan mendapatkan perlindungan dari aliansi dan bantuan yang dibutuhkan untuk memenangkan permainan. Ini sama saja dengan menyewa pasukan tentara bayaran di dalam game atau mendatangkan penjahat dari luar. Bagi para pemain hardcore, tentu saja, tidak ada yang peduli dengan omong kosong ini. Namun bagi para pecundang, yang sudah merasa tidak punya peluang untuk memenangkan permainan, mereka pasti akan menandatanganinya dan mendapatkan hadiah cuma-cuma. Mundur, Biohunter kesal dan gelisah, perintahnya sambil melompat turun dari dahan. Dia bukan orang terbelakang yang mau tetap berada di samping Rosana, yang akan mendapatkan 6 pemain lagi di sisinya sementara dia sudah punya 5 pemain di aliansinya. Benar saja, dia sudah membeli 5 pemain dengan masing-masing 50 juta. Total yang dia keluarkan adalah 850 juta. Kembali, mundur, pemimpin lainnya segera memerintahkan hal yang sama, hanya menyisakan Rosana yang sombong dan pria yang tampak seperti prajurit di samping mahkota emas berkilauan, yang mengambang di udara. Dia mulai lagi, Meliodas mendesah kesal sambil berkata, apakah dia berencana untuk meneruskan kemenangannya dengan cara menghabiskan uang ibunya. Meliodas tidak peduli dengan ucapannya yang bertele-tele saat berurusan dengan gadis-gadis. Dia hanya bersikap baik pada pria, terutama pria yang manis. Meski begitu, kritiknya mendapat tepuk tangan dari para penonton, karena mereka juga tidak menyukai apa yang mereka tonton. Mereka menduga akan terjadi pertempuran sengit untuk memperebutkan kekuasaan antara aliansi dan kemitraan, namun hasil akhirnya adalah situasi antiklimaks. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mulai mencemooh Rosana dan gerombolannya, yang tidak memiliki keberanian untuk memainkan permainan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Felix menatap tajam ke arah Rosana, yang sedang memberi isyarat dengan tangannya agar aliansinya mendekat padanya. Dalam waktu singkat, seluruh aliansinya berdiri dalam satu cabang, menempatkan dia dan mahkota di tengah formasi pertahanan. Meliodas, sayangku, sebaiknya kau abadikan gambar ini dengan sempurna. Aku membayar 850 juta untuk itu. Rosana mengedipkan mata ke langit sambil mendekati mahkota emas.